Bab 91. Baisa melihat bahwa Jiang Ke'er sangat sopan padanya, dan dia sangat cantik. Dia tidak bisa menahan diri untuk melihat Su Xiao. Dia merasa bahwa mereka tidak cocok satu sama lain. Bagaimana gadis ini menyukai Su Xiao? Jelas dia sangat cantik, melihat temperamennya juga sangat bagus, dan Su Xiao selain sedikit tampan, tidak ada yang baik, tetapi juga suka berkelahi, terakhir kali bahkan berani menyerang polisi. Bagaimanapun, di mata Baisa, Su Xiao bukanlah pria yang baik. Dia tidak mengerti mengapa Jiang Ke'er harus mengikutinya. Ada banyak kebingungan di hati Baisa. Tetapi entah bagaimana, Baisa juga iri pada Jiang Ke'er karena mampu membuat Su Xiao menyukainya. Tidak, tidak. Baisa segera menyingkirkan semua pikiran itu dari benaknya, dan dia tidak menyukainya. Pria ini tidak pandai dalam hal apapun. Untuk apa kamu menyukainya? Dan itu adalah dunia bawah. Dalam hatinya, Baisa menemukan alasan yang masuk akal untuk tidak menyukai Su Xiao, tetapi alasan ini sebenarnya sangat lemah. Alih-alih memikirkannya, Baisa memperkenalkan dirinya kepada Jiang Ke'er. Halo, namaku Baisa. Aku tidak tahu Su Xiao punya teman polisi. Bagaimana kalian bisa saling kenal? Jiang Ke'er sekarang ingin tahu bagaimana Su Xiao dan Baisa bisa saling mengenal. Bukan karena dia cemburu, tetapi karena wanita ini terlihat begitu cantik, yang membuatnya merasa cemas. Su menertawakan pria bau ini. Kenapa ada begitu banyak wanita di sekitarnya, dan mereka semakin cantik? Sulit baginya untuk merasa tenang. Bagaimana kita bertemu? Kau bisa bertanya padanya tentang itu. Baisa tersenyum misterius, cara pertemuan mereka bisa dikatakan sangat legendaris. Su Xiao mendengar seseorang memanggilnya, langsung tersadar. Dia telah mendengarkan percakapan mereka tadi. Meskipun itu hanya perkenalan diri, dia sudah mulai menganalisis psikologi kedua orang itu. Sayangnya, tidak ada yang tercapai. Tentu saja, aku akan belajar psikologi. Su Xiao mendesah bahwa psikologi wanita memang sulit ditebak. Aku sudah belajar psikologi sejak aku mengenalnya. Tidak ada perubahan pada ekspresi kedua orang ini, tapi aku yakin Jiang Ke'er sudah mulai menguji fondasi Baisa. Perkembangannya memang cukup pesat. Ini baru akhir dari perkenalan diri. Ini cara langsung untuk memeriksa status penduduk tetap terdaftar. Namun, karena ditanya, ia tak punya pilihan selain menjawab. Aku masih ingat saat itu malam yang gelap dan berangin ketika sekelompok pembunuh tiba-tiba datang ke rumahku. Sue membuka mulutnya dan mulai mengarang cerita. Tapi ternyata tidak seperti itu. Itu cuma omong kosong, hantu macam apa, pembunuh macam apa, biarkan Jiang Ke'er langsung menangkap rambut Su Xiao. Bicaralah dengan orang-orang, kata Jiang Ke'er dengan marah. Cara mereka saling menggoda membuat Berta iri. Namun, melihat kulit kepala Su Xiao sakit, ia langsung terkekeh. Siapa yang membuat Su tertawa? Dia tidak serius. Namun ia tidak berani menertawakan lelucon Su yang belak-belakan, jadi ia segera menyesuaikan pikirannya. Sebenarnya, kita saling kenal karena petugas Bai bilang aku penjahat, lalu dia meminta paman polisi untuk menangkapku. Su Xiao tertangkap oleh Jiang Ke'er dan menuduh Bai Sasa melakukan tangan hitamnya. Setelah mendengar cerita Su Xiao, Jiang Ke'er tiba-tiba menyadarinya. Ku bilang, bagaimana kau bisa mengenal polisi cantik tanpa alasan? Sambil melepaskan rambutnya, Jiang Ke'er bertepuk tangan. Meskipun mereka tahu itu wajar, hatinya masih waspada terhadap Bai Sasa. Jangan dengarkan dia, kata Bai Sa dengan marah. Ini bukan salahnya, bagaimana mungkin salahnya jika menyangkut mulut orang ini? Ini keterlaluan. Dia wanita muda yang sangat baik. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Jadi dia harus mengklarifikasi. Oh, jadi seperti apa? Jiang Ke'er menatap Baisa dengan rasa ingin tahu. Baisa mulai menceritakan kisah pertemuannya dengan Su Xiao. Ketika dia bercerita tentang Su Xiao yang berkelahi dengan polisi, Jiang Ke'er sangat marah. Apa yang membuat Su Xiao terlihat lucu dan terharu? Gadis ini selalu menghadapinya. Mungkin gadis yang sedang jatuh cinta memang seperti ini. Rasanya seperti melindungi anak sapi. Polisi tidak semuanya orang baik. Jiang Ke'er akhirnya sampai pada kesimpulan seperti itu. Sebaliknya, dia menjelek-jelekkan Su Xiao dan menyebutnya dunia bawah. Dia sama sekali tidak peduli. Dia hanya peduli apakah polisi menindas Su Xiao. Setelah mendengar ini, Su Xiao merasa geli untuk sementara waktu. Kau benar, kata Su Xiao Wang kepada Jiang Ke'er, yang mengangguk. Kapan dia bisa menemukan pria yang bisa menatapnya seperti ini dengan cinta di matanya? Ngomong-ngomong, saudari Bai, apa lagi yang terjadi? Jiang Ke'er sangat ingin tahu tentang Baisa dan Su Xiao. Mereka hanya bisa dianggap sebagai kenalan dalam perang tadi. Tidak ada yang bisa dilakukan di sana. Su Xiao memikirkan hal buruk saat ini,
tetapi dia tidak ingin menyebutkannya. Setelah berpikir sejenak, Baisa tiba-tiba teringat cerita bahwa dia dan Su Xiao berada di ruangan yang sama. Namun, dia takut Jiang Ke akan salah paham dan tidak mengatakannya. Tidak ada yang perlu diikuti. Aku sudah terbiasa dengan hal itu setelah aku mengundangnya makan malam untuk berbaikan. Su Xiao tidak menyangka Baisa seakan menyembunyikan apa yang terjadi pada dua orang di ruangan yang sama. Ada sesuatu yang aneh di matanya. Sebenarnya, dia bisa mengatakannya secara langsung. Meskipun dua orang hidup berdampingan di dalam ruangan, tidak ada yang terjadi. Namun, karena Baisa memilih untuk bersembunyi, artinya, ia masih sedikit rendah hati. Ding, tugasnya telah selesai. Gara-gara kejadian ini, rasa suka Berta terhadap tuan rumah menurun. Tingkat kesulitan tugas utama secara langsung didefinisikan meningkat, dan masa tugas dipersingkat menjadi 6 bulan, yaitu setengah tahun. Kuharap tuan rumah akan menghargai waktu ini. Suara dingin dari sistem membuat Su Xiao tertawa. Ada apa? Su Xiao terkejut. Ia mempersingkat waktu setengah tahun. Batas waktu semula 1 tahun adalah 6 bulan. Apa itu mempermainkannya? Untuk poin pengetahuan 50 poin seperti itu, tingkat kesulitan tugas utama meningkat, apalagi tenggat waktunya dipersingkat. Ya Tuhan, aku tidak mau bermain-main seperti ini. Kepala Su Xiao tiba-tiba membesar. Bahkan jika tingkat kesulitannya ditingkatkan, menyelesaikannya tidak akan terlalu sulit. Tapi sekarang tenggat waktunya dipersingkat, ia benar-benar kehilangan akal. Mana mungkin? Tuan rumah bisa mengisi ulang tenaganya dengan baik. Tidak ada cara untuk memprediksi tingkat kesulitan tugas kali ini. Tapi itu tidak masalah. Tuan rumah dan sistem akan memberimu kompensasi. Suara sistem terdengar agak keras. Petik 2. Kompensasi. Setelah mendengar kompensasi, Su tersenyum. Jika ada kompensasi, batas waktu bisa dikesampingkan untuk sementara waktu, tetapi kompensasinya lebih realistis, tetapi tak lama kemudian, suasana hati Su Xiao anjlok. Pantas saja, jangan dipikirkan. Sistem menambahkan bahwa ia sedang mempermainkannya. Jaga dirimu. Sekarang tugasmu dipertaruhkan. Sistem tak kuasa menahan diri untuk tidak menekankan. Cut, siapa yang tidak tahu, ini bukan karenamu. Su tersenyum dan mengalihkan pandangannya. Ia benci giginya. Tugas ini bukan karena tipuan sistem, tetapi jelas bahwa tugas sistem, terlepas dari tenggat waktu atau tingkat kesulitannya, berada dalam kemampuannya. Jadi, mempersingkat waktu berarti kemampuannya telah meningkat. Su Xiao hanya bisa memahami arti sistem dengan cara ini. Tuan rumah, kalau kau pikir begitu, tidak apa-apa, tapi di sini aku bisa memberitahumu dengan bertanggung jawab bahwa mempersingkat waktu setengah tahun bukanlah hal yang main-main. Di sisa waktu ini, yang kau butuhkan adalah meningkatkan kekuatanmu. Kalau tidak, kau mungkin masih tidak bisa menyelesaikan tugas. Suara dingin sistem itu menamparkan wajah Su Xiao. Oke, sakit sekali kalau kena wajah, oke. Su Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Sistem ini hanya ingin bilang makanannya, jangan terlalu implisit. Di dalam mobil, Baisa dan Jiang Ke banyak mengobrol. Jiang Ke juga menceritakan beberapa hal tentang Baisa dan Su Xiao. Terkadang mata Baisa berbinar, terkadang redup, terkadang tenang, dan tampak rumit. Aku tidak menyangka orang ini akan menggambar. Kupikir dia hanya akan berkelahi atau semacamnya. Baisa terkejut mendengar bahwa Su Xiao ternyata berasal dari studio lukisan impian. Lagi pula, Su Xiao sepertinya tidak tahu cara menggambar dan menulis. Dia tidak memiliki temperamen seperti itu, tetapi dia bergabung dengan studio pelukis paling berpengaruh di kota X. Haha, ada banyak tempat yang tidak kau ketahui. Sue tersenyum. Baisa ini menyindirnya dan menipunya hari ini. Dia tidak akan memberinya tatapan yang baik. Haha. Baisa juga tersenyum dingin, lalu terus mengajak Jiang Ke mengobrol. Kedua orang ini mengabaikan Su Xiao. Setelah beberapa saat, Su Xiao bertanya, di mana rumahmu, Baisa? Aku akan mengantarmu pulang. Bagaimanapun, tugasnya telah selesai. Lebih baik dia membiarkan kedua wanita itu berpisah. Baisa mendengar kalimat ini, mau tak mau merasa sedikit tersesat. Ia bahkan ingin segera mengantarnya pulang, tetapi ia tetap dengan tenang memberikan alamatnya. Tak lama kemudian, Su Xiao berkendara ke rumah Baisa. Baisa melihat Su Xiao berhenti dan mendongak, menyadari bahwa ia sudah pulang begitu cepat. Ia pun merasa sedikit kecewa. Kalau begitu aku turun di sini, dan aku tidak akan mengganggu kalian berdua, kata Baisa. Jiang Ke dan Baisa bertukar kontak di mobil. Jiang Ke dengan hangat mengucapkan selamat tinggal kepada Baisa. Selamat tinggal, saudari Bai. Jika kau merindukanku, datanglah ke studio A9 untuk bermain denganku, kata Jiang Ke keras. Setelah Baisa mengangguk, ia melambaikan tangannya dengan penuh semangat.
Mobil Su Xiao menghilang, meninggalkan ekspresi kesepian di wajahnya. Aku juga harus pulang, kata Baisa sambil berpikir, tubuhnya terasa kaku. Bab 92. Baisa tidak tahu kenapa. Suasana hatinya masih baik di dalam mobil, tetapi ketika kembali ke sini, suasana hatinya memburuk, seolah-olah ia telah melewatkan 1 abad. Sepertinya saudari Bai cukup baik, kata Jiang Ke sambil tersenyum kepada Su Xiao di dalam mobil. Su Xiao mencibir dan menggelengkan kepalanya. Ia memang aneh, tetapi ada benarnya juga. Di saat kritis ini, ia sedang menenangkan diri, sesuatu yang perlu diingat. Jangan bicara seperti ini padaku, saudari. Jiang Ke mengerucutkan bibir manisnya. Setelah Su Xiao melihatnya, ia marah dan geli. Berapa lama waktu yang dibutuhkan kedua wanita itu untuk bersatu? Bukan berarti orang baik itu berbahaya, tetapi jika terus seperti ini, mereka akan segera dikucilkan dari wanita mereka. Bisakah gadis kecil ini lebih naif lagi, tetapi gadis-gadis yang dapat dikenali oleh sistem umumnya tidak terlalu buruk. Wang Ying adalah salah satunya, dan Jiang Ke adalah yang lainnya. Keduanya adalah pacarnya. Mereka sangat baik hati. Baiklah, jangan dibahas. Ayo kembali melukis mimpi. Su Xiao melihat jam, tetapi sudah lebih dari pukul 3. Ia kembali melukis mimpinya untuk membantu Jiang Ke membereskan barang-barang, lalu pergi makan. Hari libur telah berlalu. Baiklah, ayo kembali melukis mimpi dan membereskannya. Jiang Ke berkata bahwa sebagian besar barangnya sekarang ada di studio untuk melukis mimpi. Ia tidak datang kecuali saat tidur di rumah. Ia menghabiskan seluruh waktunya di studio mimpi, jadi beberapa barang penting ada di studio. Aku ingin tahu apakah Ketua Bai sedang melukis mimpi. Su Xiao tiba-tiba teringat hal lain. Sekarang masih ada sedikit waktu. Jika Bai Zhu ada di sana, ia bisa bertanya tentang seni ukir. Ia sangat bersemangat untuk mempromosikan karyanya. Meskipun ia mengatakan akan pergi lagi di akhir pekan, jika ia bisa bertemu dengannya saat ini, ia tidak akan rugi. Jika ia bisa menyelesaikannya lebih awal, akan lebih baik jika ia menyelesaikannya lebih awal. Sepertinya Ketua Bai akan datang sore ini, kata Jiang Ke tanpa berpikir. Setelah mendengar ini, Su Xiao tiba-tiba bersemangat. Ini benar-benar pertolongan Tuhan. Memikirkan hal ini, ia tak kuasa menahan diri untuk menginjak pedal gas dan terbang ke posisi di mana mimpi itu berada. Su Xiaoxin berteriak, judul, aku datang. Ketika mereka sampai di pintu studio gambar mimpi, mereka hanya melihat sebuah mobil seputih salju terparkir di pintu studio. Su Xiao menyadari bahwa itu adalah mobil Atraktilodes Macrocephala. Sepertinya apa yang dikatakan Jiang Ke benar. Atraktilodes Macrocephala benar-benar datang ke studio, tetapi dia tidak tahu apa yang dilakukan Atraktilodes Macrocephala. Lihat, aku bilang Ketua Bai akan datang. Gigi harimau Jiang Ke muncul dan berkata kepada Su Xiao. Su Xiao tercengang mendengarnya. Jiang Ke meminta pujian. Baiklah, ayo kita keluar dari mobil juga, kata Su Xiao sambil tersenyum. Setelah turun dari mobil, ia bergegas masuk ke studio mimpi, tetapi tidak melihat Atraktilodes Macrocephala, bahkan Xiao Jing pun tidak tahu harus kemana. Sepertinya tidak ada orang di studio. Orang-orang yang berjalan-jalan di sini biasanya tidak tahu harus kemana. Ada apa? Setelah Jiang Ke masuk, ia menatap Su Xiao dan tertegun. Untuk sesaat, ia bingung. Kemudian ia melihat sekeliling, dan ia menyadari sesuatu. Entah mengapa tiba-tiba kosong. Pantas saja Ketua Bai akan datang ke studio lukisan mimpi, kata Jiang Ke dengan suara rendah. Baiklah, sebaiknya kita tunggu di sini. Kurasa mereka punya urusan penting. Sue tersenyum dan mengerutkan kening. Begitu banyak orang yang tidak tahu harus kemana. Atraktilodes Macrocephala tiba-tiba datang hari ini. Kurasa ada sesuatu yang penting. 1 jam kemudian, akhirnya aku mendengar suara dari dalam. Seorang pria parubaya berjas putih mengerutkan kening dan sedang berbicara dengan orang-orang di sebelahnya. Kekuatan mental Su Xiao langsung terpancar. Meskipun menguping bukanlah perilaku yang baik, ada baiknya mengetahui situasi saat ini. Ukiran batu seperti ini untuk saat ini, tetapi kita harus menemukan orang yang terlibat sesegera mungkin. Apakah kau tahu, kata Atraktilodes Macrocephala, orang di sebelahnya mengangguk patuh. Setelah mendengar ukiran batu itu, Su Xiao tiba-tiba menyadari bahwa ia benar-benar datang ke tempat yang tepat hari ini. Ukiran batu, bukankah itu ukiran, pikir Su Xiaoxin, tak menyangka menggambar mimpi ternyata juga ikut mengukir hal semacam ini untuk mengembangkan ritme moralitas, kecerdasan, dan kecantikan fisik. Nah, bukankah ini Tuan Su? Atraktilodes Macrocephala mendongak dan melihat Su Xiao berdiri di luar pintu. Tanpa meremehkannya, ia berlari kecil menghampiri Su Xiao. Su Xiao segera berjalan menuju Atraktilodes Macrocephala.
Jangan terlalu sopan, ketua, kata Su sambil tersenyum, mengulurkan tangannya kepada Atraktilodes Makrocephala. Haha, lagi pula, Tuan Su adalah pencipta mimpi kita. Atraktilodes Makrocephala menatap Su dan berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, aku tidak tahu apa yang Tuan Su lakukan di sini. Setelah Bai Zu melirik Jiang Kr, ia kembali fokus pada Su Xiao. Hanya Su Xiao yang bisa membiarkan Bai Zu memperhatikannya lebih lanjut. Jiang Kr jelas tidak cukup untuk diperhatikan Bai Zu. Lalu, bolehkah aku datang menemuimu? Kata Su sambil tersenyum. Bai Zu tertawa dan menepuk pundak Su Xiao. Kami hanya pelukis, tetapi setelah bertahun-tahun, kami masih tahu apa yang kami bicarakan. Kata-kata Atraktilodes Makrocephala seperti Mu Chun Feng. Su Xiao merasa status dan identitasnya disejajarkan dengan Atraktilodes Makrocephala. Astaga! Su Xiao Rao mengagumi kemampuan komunikasi Atraktilodes Makrocephala. Dia bisa menjadi ketua dewan direksi. Tidak ada yang bisa menghemat bahan bakar. Sebenarnya, saya memang ada hubungannya dengan ketua, yaitu tentang seni pahat. Su Xiao langsung berkata bahwa dia tidak menyembunyikan apapun tentang seni pahat, dan itu bukan rahasia. Kebanyakan orang di sini adalah pelukis. Seni pahat memang diminati sebagian orang, tetapi hanya sedikit yang bisa meninggalkan melukis untuk mengukir. Lalu, Tuan Su juga belajar seni pahat. Atraktilodes Makrocephala mendengar Su Xiao berbicara tentang seni pahat, dan mengira dia salah dengar. Ketika dia datang ke sini untuk rapat tadi, dia berbicara tentang seni pahat, tetapi itu karena sebuah ukiran batu dicuri. Belum lama ini, sebuah ukiran batu yang baru saja keluar dari oven menghilang. Ukiran batu itu bisa dibilang luar biasa. Ia bisa melihatnya dari foto-foto yang ia kirim. Namun, tepat ketika ia ingin melihatnya, ukiran batu itu menghilang. Ia mencarinya ke seluruh penjuru lukisan impiannya, tetapi tak pernah menemukannya. Tanpa diduga, hari ini Su Xiao membicarakan ukiran itu. Ukiran batu ini dan tuan rumah akan bertemu di masa depan. Sistem terdiam sejenak, lalu terdiam. Su Xiao tersenyum dan tidak menjawab. Ada hubungannya denganku. Su Xiao terkejut. Aku hanya tertarik. Kuharap aku bisa mendapatkan bantuanmu. Lagi pula, kudengar Tuan Bai punya pendapat unik tentang seni pahat, kata Sue sambil tersenyum. Ia hanya menunjukkan ketertarikannya. Tentu saja, jika ia tidak punya gelar, ia tidak akan tertarik. Oh, tidak apa-apa, tapi saya tidak terlalu pandai mengukir, tapi saya masih bisa sedikit membantu Tuan Su. Saya harap saya bisa benar-benar membantu Tuan Su. Atraktilodes Makrocephala dan Su Xiao sangat rendah hati, tetapi perilaku mereka mengejutkan di depan orang lain. Identitas Atraktilodes Makrocephala sangat tidak biasa. Menjadi ketua studio lukis mimpi sudah cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Tapi sekarang dia begitu sopan kepada seorang pemuda. Mereka telah mendengar tentang pemuda ini, tetapi tidak perlu bersikap sopan, kan? Baiklah, kapan saya bisa bertanya kepada Tuan Bai tentang seni pahat? Su Xiao, tentu saja, ingin belajar sesegera mungkin, karena dia ingin belajar sekarang. Setelah mendengar ini, Atraktilodes Makrocephala memikirkannya. Hari ini, dia tidak ada hubungannya dengan itu, akan menjadi hal yang baik jika Su Xiao berutang budi padanya karena ini. Hanya untuk hari ini, aku tidak ada kegiatan hari ini, kata Atraktilodes Makrocephala. Su Xiao mendengarnya setelah jantungnya berdebar kencang, hari ini dia baru saja libur, ini terlalu tepat. Kalau begitu, Tuan Su, ayo pergi, kata Atraktilodes Makrocephala dan berbalik untuk pergi. Pria di sampingnya yang baru saja berbicara dengannya menatap Atraktilodes Makrocephala yang hendak kembali. Kini ia berbalik dan berjalan kembali ke studio lukis mimpi, jadi ia harus mengikutinya. Namun Atraktilodes Makrocephala melambaikan tangannya, dan pria itu berdiri di tempat yang sama. Ini adalah ruang ukir independen tempat kami melukis mimpi. Biasanya tidak ada orang di sini, karena baru saja didirikan dan tidak cukup banyak orang. Atraktilodes Makrocephala bersama Su Xiao tiba di sudut di depan sebuah ruangan kecil, pintu ruangan itu berwarna hitam, ada tanda di atasnya, yang bertuliskan dilarang masuk. Baiklah. Sue mengangguk sambil tersenyum. Mereka pun masuk ke ruangan seperti ini. Mereka hanya melihat banyak batu di ruangan itu, besar dan kecil, dari berbagai jenis. Ada meja dengan beberapa pisau di atasnya. Su melihatnya sambil tersenyum. Pisau-pisau ini ada yang panjang dan pendek. Lalu ada palu di bawah meja. Peralatannya sangat lengkap. Ada batu besar di depan meja. Batu ini terlihat sangat biasa, tetapi ada ukiran kepala di atasnya, yang sebenarnya hanyalah bentuk dasar. Selanjutnya, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu tentang seni pahat, kata Atraktilodes Makrocephala ringan. Baiklah. Su Xiao menggosok-gosok tangan dan tinjunya, agak tidak sabar menunggu penjelasan Atraktilodes Makrocephala.
Seberapa banyak yang Tuan Su ketahui tentang seni pahat? Tanya Atraktilodes Macrocephala. Su Xiaonao menggaruk kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu cara mengukir. Namun, jika dia diminta untuk mengukir patung kayu, dia masih bisa melakukannya. Akan sangat sulit baginya untuk mengukir. Tidak masalah. Sebenarnya, mengukir, singkatnya, berarti mengukir sesuatu. Yang terpenting adalah memiliki peralatan. Di depan meja ini ada beberapa peralatan yang digunakan untuk mengukir. Tentu saja, tidak semua peralatan di meja ini bisa digunakan. Atraktilodes Macrocephala menunjuk beberapa pisau di atas meja dan berkata, Bab 93. Su Xiao mendekat dan melihat pisau-pisau di atas meja, tetapi sepertinya tidak ada pisau yang ia kenal. Namun, ia sepertinya pernah melihat salah satu pisau itu. Ia mengambil salah satu pisau yang sangat mirip pisau buah dan mengamatinya dengan saksama. Atraktilodes Macrocephala tertegun di belakang. Tuan Lai Su benar-benar tidak tahu banyak tentang seni pahat, kata Atraktilodes Macrocephala. Su tersenyum malu dan mengangguk. Atraktilodes Macrocephala ada di sini. Ia langsung mempopulerkan pengetahuan tentang pisau dan alat-alat lainnya. Setelah mendengar pengetahuan ini, kepala Su Xiao sedikit membesar. Sebenarnya, mengukir tidak membutuhkan proses yang rumit. Pada saat ini, sistem kembali mengingatkan dengan dingin. Sebelum Su Xiao berpikir jernih, suara sistem tiba-tiba berhenti. Tidak bisakah kau mengucapkan satu kata saja, sambil menggantungkan selera makan orang lain? Su Xiaoxin berkata kepada sistem. Kau bisa melakukannya dengan belati di tanganmu, tetapi itu membutuhkan keterampilan. Sistem sekali lagi mengingatkan dengan hangat. Beberapa orang yang berkuasa, selama mereka memiliki pisau, dapat mengukir ukiran kayu yang indah atau benda-benda lainnya. Mereka tidak membutuhkan begitu banyak peralatan yang rumit. Namun, kemudian, untuk mengukir lebih halus dan mengukir beberapa bahan khusus, orang-orang mengembangkan peralatan 2 kali, atau bahkan beberapa kali, sehingga menghasilkan begitu banyak jenis peralatan. Oh, sebenarnya saya membawa pisau ukir. Su Xiao mendengarkan Atraktilodes Macrocephala yang kebingungan, dan setelah peneguhan sistematis, ia mengucapkan kalimat ini tanpa berpikir. Setelah Baizu mendengarnya, ia menghentikan penyebaran pengetahuan. Lalu, saya tidak tahu peralatan apa yang Anda bawa. Atraktilodes Macrocephala bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Xiao langsung mengeluarkan belati di lapisan gelap sabuk. Ketika ia mengeluarkannya, ia hanya mendengar dengungan belati, dan suara jernih bergema di ruangan itu. Pisau yang luar biasa, kata Atraktilodes Macrocephala dengan kagum. Pisau itu memang bagus jika bisa digunakan sebagai pisau, tapi tidak terlihat seperti pisau ukir, lebih mirip belati. Tapi, tidak masalah seberapa banyak, sekarang ajari Su Xiao cara mengukir. Petik 2. Baizu melihat Su Xiao agak tidak sabar, jadi ia harus meletakkan pisau di atas meja, mengarahkannya ke batu di depannya, dan mulai mengukir. Biasanya, seorang pemula membutuhkan waktu setidaknya 10 jam untuk mengukir sebuah karya yang sudah pernah dilihatnya. Tentu saja, jika hanya ingin berlatih, Anda bisa mengukirnya dalam 1 jam, seperti yang akan saya tunjukkan sekarang. Tangan Atraktilodes Macrocephala bergerak naik turun. Batu di tangannya seperti selembar kertas. Su Xiao dapat dengan jelas melihat jejak puing-puing yang jatuh. Su Xiao berkonsentrasi mengamati kekuatan setiap pisau di tangan Atraktilodes Macrocephala, dan kekuatan mentalnya benar-benar terbuka. 1 jam kemudian, Atraktilodes Macrocephala akhirnya menarik napas panjang. Su Xiao menyodorkan tisu dari belakang. Atraktilodes Macrocephala dengan penuh terima kasih menerima tisu itu dan menyeka keringat di dahinya. Sudah lama aku tidak mengukir sesuatu dengan seserius ini. Memang, mengukir tetap saja menguras banyak energi. Atraktilodes Macrocephala mendesah. Melihat patung di depannya, patung itu tampak nyata dan nyata. Tahukah kamu, hanya butuh 1 jam untuk keluar, jadi dia tak kuasa menahan diri untuk bertepuk tangan. Baiklah, itu saja untuk pelajarannya. Jika kamu ingin menggunakan ruang ukir ini, kamu bisa menggunakannya kapan saja. Lagi pula, sekarang tidak banyak orang berbakat di bidang ini. Setelah Baizu selesai, ia memberikan kuncinya kepada Su Xiao. Su Han mengucapkan beberapa patah kata, tetapi Su Xiao tidak sempat berterima kasih kepada Baizu. Saudara sistem, seberapa terampilkah ukiran batu ini? Su Xiao bertanya, sambil memandangi ukiran batu karya Atraktilodes Macrocephala. Tentu saja, jika itu bukan hasil karyanya sendiri, sistem tidak akan meningkatkan kemampuannya. Ia hanya ingin tahu beberapa poin perkiraan. 30 tingkat kemahiran, kata sistem dengan dingin. Setelah mendengar ini, Su Xiao menatap ukiran batu di depannya. Mustahil ukiran batu seperti itu memiliki 30 tingkat kemahiran. Ia pikir sudah tepat jika memiliki sekitar 200. Benarkah judul sistem ini tidak lazim?
Jika aku jadi kau, berapa tingkat kemahirannya? Su Xiao bertanya dengan hati-hati, tetapi sistem tidak menjawabnya. Ia harus mengambil belatinya dan menghadapi batu di sini untuk memulai karir mengukirnya. Namun, meskipun Su Xiao telah memperoleh pengetahuan teori yang cukup, ketika ia mempraktikkannya, ia mendapati kertasnya dangkal. Ia pun terjatuh dengan satu pisau. Karena belatinya terlalu tajam, batu itu terlepas begitu saja. Upaya pertamanya berakhir dengan kegagalan. Su Xiao tidak menyerah. Ia mengangkat belatinya lagi dan mengarahkannya ke batu lain untuk diukir. Setelah beberapa kali mencoba, hanya Su Xiao yang tersisa di tempat yang sama. Jelas terlihat bahwa Baizu sangat mudah mengukir patung batu, bagaimana caranya mendapatkan tangan mereka sendiri, menjadi penghancur batu. Apakah ada yang salah dengan tekniknya? Tuan rumah, karena Anda memiliki penyimpangan besar dalam pengendalian kekuatan, disarankan agar Anda berlatih dengan pisau biasa terlebih dahulu. Kali ini sistem dengan sangat baik hati mengingatkan, setelah mendengar Su Xiao tiba-tiba menyadari, juga benar, ia bukan orang biasa. Namun, dengan pengurangan 10 poin dari poin pengetahuannya, dia hampir pingsan. Benar saja, semua tip sistem membutuhkan uang, tetapi kali ini dia tidak meminta sistem untuk memberikan tip, bagaimana mungkin dia begitu sombong. Semua yang ada di sistem diatur oleh tuan rumah, kata sistem dengan dingin. Su Xiaoli tidak mau memperhatikan sistem. Dia mengambil pisau ukir seperti pisau buah yang dilihatnya di awal dan menatap batu keempat dengan mata tegas, seolah-olah dia bertekad. Ya, berhasil, seru Sue sambil tersenyum. Dalam 4 percobaan, dia akhirnya berhasil di percobaan terakhir. Dia sangat gembira dengan keberhasilan ukiran pertama, tetapi butuh 2 jam. Su Xiao, yang pulih dari kegembiraannya, samar-samar menyadari tangannya sedikit gemetar, yang mungkin disebabkan oleh tenaga yang berlebihan. Karena terlalu banyak energi untuk mengukir tadi, dia merasa mengukir adalah hal yang sangat sulit untuk pertama kalinya. Namun, melihat ukiran batu dengan wajah Jiang KR di depannya, dia mengangguk dengan senyum dan kepuasan, dan ukiran batu itu tidak sulit. Sebagai imbalan atas kemahiran, Su Xiao meraung. Tak lama kemudian, ukiran batu itu hancur. Dia hanya melihat bahwa tingkat kemahiran Su Xiao berubah dari 500 menjadi 501. Jadi, ukiran batu barusan begitu indah, hanya sedikit mahir. Su Xiao sangat marah dalam hatinya. Ini sedikit mahir mengukir di level besi tua. Sistem hanya menjalankan operasinya dengan dingin, dan tidak perlu menjelaskan apapun kepada Su Xiao. Oke, aku tidak percaya. Su Xiao mengambil pisau buah di tangannya dan membidik batu kelima untuk diukir, tetapi kali ini waktunya jauh lebih singkat. Karena pengalaman pertamanya, dia menyelesaikan yang kedua dalam 1 jam. Kali ini, dia sangat puas. Ukiran batu ini jauh lebih indah daripada yang sebelumnya. Tingkat kemahiran mengukir tembaga dan besi yang rusak, tingkat kemahiran. Sistem berkata dengan dingin, lalu ukiran batu itu sekali lagi hancur. Su tersenyum dan menari dengan liar di sampingnya. Aku tidak percaya, mengaum. Su tertawa terbahak-bahak. Ketika dia mendengar 1 poin 2 kali, dia benar-benar gila. Ia mengambil pisau buah di tangannya dan bergegas menuju tumpukan batu. Ketika Jiang KR masuk, ia melihat Su Xiao seperti anjing gila, mengayunkan pisaunya ke batu-batu itu, dengan hati-hati meletakkan makanan di pintu, dan dengan lembut menutup pintu dari luar. Sungguh mengerikan. Jiang KR menepuk dadanya dan berkata, 1 poin, 1 poin, 1 poin. Nada perintah sistem masih 1 poin. Keahlian mengukir Su Xiao tidak mengalami peningkatan, tetapi kecepatan perolehan poinnya semakin cepat. Ketika Su Xiao mencapai 70%, malam berikutnya telah tiba. Su Xiao telah mengukir di ruang ukir sejak sore hari pertama. Ia belum pernah keluar sekalipun. Untungnya, Jiang KR selalu mengantarkan makanan untuk Su Xiao. Hahaha. Su Xiao mengayunkan pisaunya dan menyelesaikan sebuah patung. 2 poin. Ini pertama kalinya Su Xiao mendapatkan lebih dari 1 poin ukiran. Tahukah Anda, Su Xiao hanya membutuhkan 10 menit untuk mengukir sebuah ukiran batu, yang berbeda dengan tadi malam. 2 poin. Setelah mendengar 2 poin dari perintah sistem, Su Xiao akhirnya tersadar dari kegilaannya, yang merupakan penegasan baginya. Tahukah Anda, ukiran batunya selalu 1 poin, sekarang tiba-tiba mendapat 2 poin, ia tidak tahu bagaimana caranya layu. Seberapa terampil aku sekarang? Su Xiao duduk dengan lesu. Jika ia tidak tahu cara merokok, ia ingin menyalakan sebatang rokok sekarang. Su Xiao kini tersenyum. Kemahiran tuan rumah saat ini adalah 702/1000. Kamu membutuhkan 298 poin kemahiran untuk meningkatkan gelar. Sistem memperingatkan. 200. Yang tak terpikirkan oleh Su Xiao adalah ia berhasil mendapatkan 200 poin langsung dari 500 poin kemahirannya hari ini. Tidak,
jam berapa sekarang? Su Xiao tiba-tiba menyadari bahwa masalah yang sangat serius adalah masalah waktu. Ini malam berikutnya, dan kamu sudah mengukir selama sehari. Sistem mengingatkan dengan ringan. Setelah mendengar ini, Su Xiao tidak merasa gugup. Ia hanya sedikit lega. Benar saja, ia tidak panik. Waktunya cukup normal. Karena semuanya sudah digunakan, saatnya untuk melanjutkan mengukir. Su Xiao berdiri, tetapi ia kehilangan 200 poin kemahiran untuk meningkatkan gelarnya. Bagaimanapun, ia sedang linglung. Untungnya, orang asing itu sudah menetap kemarin, dan dia juga menjual 2 suite, kalau tidak, dia akan merasa lebih baik ketika kembali. Bab 94. Su Xiao terus mengayunkan pisaunya. 2 jam kemudian, tidak ada batu di seluruh ruang ukir. Su Xiao menjatuhkan pisaunya dan bertanya tentang tingkat keahliannya. Tuan rumah sekarang memiliki tingkat keahlian 720/1000 dan tinggal 280 poin lagi untuk naik level. Dalam 2 jam ini, Su Xiao menghasilkan 6 ukiran batu seharga 2 sen. Harganya 6 yuan. Su Xiao tahu bahwa ia selangkah lebih dekat untuk naik level. Melihat jam, sudah pukul 11 malam. Su Xiao tiba-tiba merasa lapar dan keluar dari ruang ukir, tetapi ia tidak melihat Jiang Ke'er. Ia berpikir bahwa Jiang Ke'er mungkin sedang tidur. Sambil menggoyangkan batu di tubuhnya, Su Xiao berjalan keluar dari studio. Kecuali sebuah bar bernama Malam, hanya ada 2 atau 3 kios yang lampunya menyala pada pukul 11. Sue tersenyum dan melanjutkan. Ia ingat bahwa ada kedai hamburger 24 jam di seberang jalan. Bagaimana kalau kau pergi dan makan burger ayam goreng untuk mengisi perutmu? Tips ramah, ayam goreng akan memberimu energi yang tidak perlu. Su Xiao mengabaikan sistem yang tidak bermoral ini, berpikir bahwa kau hanya omong kosong dan datang ke toko hamburger. Setengah jam kemudian, Su menyentuh perutnya yang buncit sambil tersenyum. Wah, sangat nikmat. Aku kenyang. Ini juga pilihan yang bagus untuk sesekali makan junk food. Sebaiknya aku kembali dan beristirahat. Aku akan membuat beberapa batu besok dan melanjutkan peningkatan. Ketika aku pergi ke kios lagi, tiba-tiba terjadi kerusuhan di kios. Aku melihat sebuah sepeda motor menabrak kios dan jatuh ke tanah. Orang-orang di atas sepeda motor itu bangkit, berbalik, dan melarikan diri. Terdengar suara seorang wanita di belakang, tangkap pencuri, tangkap sesuatu. Su Xiao belum menjawab. Terdengar suara dari sistem. Ding, dapatkan tugasnya, bantu orang lain, tangkap perampok tas, dan dapatkan bantuan dari pemiliknya. Sukses, di masa mendatang, kamu bisa mendapatkan misi regional dan 20 poin pengetahuan. Gagal, sembelit selama sebulan. Petik 2. Su Xiao memikirkan hukuman kejam atas kegagalannya. Dalam 3 atau 2 langkah, ia mengejar pencuri itu, mencengkeram kerahnya, dan melemparkannya ke tanah. Setelah pencuri itu berdiri, ia mengeluarkan belati dari pinggangnya dan menusuk Su Xiao. Su Xiao melihatnya dan tersenyum. Ia meraih pergelangan tangan pencuri itu dan memutarnya. Pisau itu jatuh ke tanah dan menendang lututnya. Pencuri itu memegang kakinya dan berbaring di tanah sambil meratap. Su Xiao menendangnya. Jangan berpura-pura. Bangun dan pergi. Ketika pencuri itu mendengar ini, ia berguling dan berdiri. Terima kasih atas kebaikanmu. Aku akan berguling sekarang. Setelah itu, dia terlatih-tatih untuk mencari sepeda motornya. Wanita itu pun bergegas mengambil tas di tangan Su Xiao. Terima kasih. Tengah malam ini, tanpamu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Su menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Bukan masalah besar. Pantas saja kau seorang gadis yang pergi sendirian di tengah malam. Wanita itu menyerahkan sebuah kartu nama dan berkata, aku punya sesuatu yang penting di tasku. Terima kasih banyak. Ini ponselku. Silakan hubungi aku jika ada sesuatu nanti. Aku bisa membantumu. Kemudian wanita itu pergi dengan tergesa-gesa. Su memandangi kartu nama itu sambil tersenyum. Li Wanxing teringat nama yang bagus. Ia memasukkan kartu nama itu ke sakunya dan menggaruk kepalanya. Ia mendengar sistem berbicara saat itu. Ada sisa material pada wanita itu. Meskipun sangat lemah, jika kau mendapatkan benda ini, itu akan sangat membantumu. Apa itu? Sangat banyak. Tidak ada gunanya menjelaskannya sekarang. Kau harus menyimpan nomor telepon wanita itu. Kita akan bertemu lagi. Kemudian sistem kembali tenang. Su Xiao menggelengkan kepalanya dan pergi ke studio. Sekembalinya ke studio, Su Xiao berbaring di sofa dan tertidur. Keesokan harinya, ia terbangun. Begitu membuka mata, ia melihat wajah tersenyum di wajahnya. Ia memeluknya. Jiang Ke'er mendorongnya dan berkata, oh, kotor sekali. Lihat semua debu di tubuhmu. Cepat cuci.
Tak lama kemudian, Su Xiao keluar dan berganti pakaian dengan pakaian yang dibawa Jiang Ke'er. Sinar matahari menerpa wajahnya melalui jendela studio, membuat Jiang Ke'er tergila-gila. Entah kenapa, Su Xiao perlahan kehilangan temperamennya, bukan lagi penampilan yang menarik, melainkan godaan yang menggetarkan hati. Su Xiaoshu gemetar di depan mata Jiang Ke'er, bagaimana menurutmu, kenapa kau begitu linglung? Jiang Ke'er berulang kali terdiam, memeluk lengan Su Xiao, dan tiba-tiba bertanya, Su Xiao, kenapa aku datang ke sini pagi-pagi dan mendapati barang-barang yang kau ukir selama 2 hari hilang? Dari mana kau mendapatkannya? Suatu hari, Su tertawa. Langit begitu gelap sehingga ia hanya ingin menjadi mahir. Ia lupa bahwa sistem telah menyerap semua ukiran batu. Sekarang tidak ada apapun di ruang ukiran. Su Xiao dengan santai mengarang alasan dan berkata, oh, saya mengukir setumpuk produk cacat, dan tidak ada tempat untuk menyimpannya. Saya meminta seorang teman untuk membantu saya mengambilnya. Dia punya gudang kosong, jadi dia meninggalkannya di sana. Jiang Ke'er juga tidak curiga. Ia menarik Su Xiao keluar dari studio dan mengajaknya makan malam. Setelah bermain dengan Jiang Ke'er hingga pukul 8 malam, Su Xiaocai datang ke ruang ukir untuk bertarung. Melihat batu-batu di ruang ukir, Su Xiao tahu bahwa mereka telah mengaturnya dan mengunci pintu. Su Xiao mulai meronta lagi. Pisau itu jatuh dengan cepat di atas batu, dan batu-batu di ruang ukir berterbangan. Jika ada yang melihatnya, ia pasti akan ketakutan. Tangan Su Xiao telah berubah menjadi bayangan. Hingga lebih dari pukul 7 keesokan paginya, Su Xiao akhirnya mendengar suara dingin dari sistem lagi, selamat kepada tuan rumah, Anda sudah bisa mengukir 1/4 dari besi tua. Su Xiao melihat hasil karyanya yang baru saja selesai, menghela napas, dan akhirnya melangkah maju. Sekarang efisiensinya semakin cepat, dan 8 potong dapat diukir dalam 1 jam. Master System, seberapa mahir saya sekarang? Sekarang profisiensinya 920/1000, dan masih ada 80 poin yang harus ditingkatkan. Namun, ketika Su Xiao siap bertarung untuk meningkatkan gelarnya, ia menerima telepon dari KR, Su Xiao, ayo, aku di depan pintu bar malam. Bar itu dekat studio. Su Xiao segera berlari dan melihat Jiang KR dikelilingi beberapa orang. Ia bergegas masuk ke kerumunan dan bertanya, ada apa? Jiang KR menceritakan kejadian itu sambil terisak-isak. Ternyata Jiang KR datang lebih awal dan ingin membawakan sarapan untuk Su Xiao, jadi ia datang ke kedai sarapan di sebelah bar. Akibatnya, ia melihat beberapa gangster bertengkar dengan pemilik kedai sarapan, menindas pemilik tersebut dengan lebih banyak orang. Karena Jiang KR akrab dengan pemilik kedai, ia pun bertengkar dengan mereka. Gangster cilik itu memanfaatkan kesempatan untuk menggoda KR dan dibunuh oleh KR. Demi melindungi KR, pemilik kedai dipukuli habis-habisan hingga hidungnya mimisan. Su Xiao telah mengukir batu sepanjang malam, dan ia sudah marah. Mendengar ini, ia tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung maju dan memukul wajah Huang Mao. 3 atau 2 kali, sekelompok orang berjatuhan. Si rambut kuning, yang pertama kali dipukul, berdiri dan menutupi hidungnya yang berdarah. Menatap Su, dia berkata dengan senyum keji, oke, tunggu dulu. Kau telah menyinggung geng hijau kami. Kau akan merasa lebih baik. Su Xiao mendengar itu, lalu melangkah maju dan mencengkeram kerah Huang Mao. Dia menamparkan wajah Huang Mao lagi. Nak, kau buta. Siapa yang menyuruhmu membuat masalah? Huang Mao meronta dan memarahi. Su Xiao melempar Huang Mao ke tanah, menginjaknya, dan mengeluarkan ponselnya. Wang Qiang, datanglah ke bar malam dan biarkan aku menemuimu dalam 10 menit. Setelah menutup telepon, Su Xiao kembali menginjak Huang Mao. Ngomong-ngomong, yang paling dibenci kaum buruh dan kapital adalah Huang Mao. Pagi-pagi sekali, Wang Qiang masih tertidur lelap di tempat tidur. Ketika mendengar telepon berdering, ia langsung bersemangat dan mengambil ponselnya dalam keadaan linglung. Dalam sekejap, ia terbangun. Petik 2. Ibu, di mana kau membuat kakakmu sedih lagi? Dengar nada bicaramu ini, pasti tidak ada gunanya pergi ke sana. Aku memikirkannya dalam hati. Kecepatan berpakaianku menurun. Wang Qiang tak jauh dari Su Xiao, dan segera tiba. Ia melihat Huang Mao sedang berteriak bersama Su Xiao dari kejauhan. Wajah Wang Qiang semakin buruk rupa. Ia menghampiri dan menamparkan wajah Huang Mao. Ia menatap Su Xiao sambil tersenyum, bos, apa yang bisa kulakukan? Su Xiao menatap Wang Qiang. Wang Qiang merasa kedinginan dan seolah telah melihat isi hatinya. Wang Qiang, aku ingat pernah memberitahumu alasanku membunuh geng serigala. Apa kau ingin aku membunuh geng hijau sendiri? Setelah mendengarkan, Wang Qiang berkeringat dingin, gemetar, dan berkata, bos, maafkan aku. Ini salahku karena tidak mendisiplinkan anak buahnya.
Su tersenyum dan melambaikan tangannya, bawa mereka kembali. Bagaimana caranya? Bukankah aku yang mengajarimu? Nanti aku akan pergi melihatmu sendiri. Sepertinya geng hijau perlu direnovasi. Su Xiao menghibur Jiang Ke, menghibur pemilik kedai sarapan, dan kembali ke studio dengan setumpuk sarapan yang dikirim oleh pemilik. Su Xiao tak kuasa menahan rasa lelahnya. 2 hari ini, hidup seperti apa? Selain berkelahi dengan batu, hanya saja ada orang yang mengambil makanan saat makan. Sungguh, manusia memang lelah. Jiang Ke masih memegang erat lengan Su Xiao. Sepertinya ia belum pulih dari ketakutannya tadi. Su Xiao menyentuh kepala Jiang Ke dan berkata, "Ke, sayang, aku akan menyuapimu sarapan." Jiang Ke tersipu, siapa yang menyuruhmu menyuapiku? Aku bisa makan sendiri." Setelah sarapan, Jiang Ke kembali ke studio untuk melukis. Su Xiao akhirnya punya waktu untuk meningkatkan gelarnya. Pukul 6 sore, Su Xiao melihat beberapa batu di ruangan itu. Jika dia mengubah semua ukiran batu menjadi matang, dia tidak bisa menjelaskan kepada semua orang di studio kemana batu-batu itu pergi. Su Xiao menggaruk kepalanya. Dia khawatir. Liu Meili menelepon. Su Xiao mengira dia tidak ke kantor selama 3 hari, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membesar-besarkan diri. "Halo, Saudari Liu, ada apa?" "Su Xiao, apakah kamu lupa pidato yang kamu sampaikan 2 hari lalu? Aku mengirimimu pesan teks pukul 6:30 hari ini." Su Xiao menutup telepon dan membuka pesan teks di ponselnya. Karena ia kecanduan mengukir batu, ia tidak melihat pesan teks di ponselnya. Bab 95. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Su Xiao diam-diam datang ke toilet studio, mengendalikan elemen air, membersihkan diri secepat mungkin, mencium Jiang Ke, dan berkendara ke perusahaan. Sesampainya di perusahaan, ruang konferensi perusahaan sudah penuh sesak, semua tim penjualan ada di sini. Su balas tersenyum, lalu berjalan ke podium. "Kita semua tahu apa yang kita lakukan, perantara, poin terpenting dari perantara." Su Xiao berbicara di atas panggung, tetapi ia tidak menyadari bahwa seseorang sedang mengamatinya dalam diam. Di akhir pidatonya, penonton bertepuk tangan dan berseru. Mereka semua terkejut bahwa ada misteri yang begitu dalam dunia penjualan. Bahkan wajah Wang Lei pun terkejut. Liu Meili datang dengan senyum di wajahnya. "Su Xiao, datanglah ke kantor manajer umum. Seseorang sedang mencarinya." Kantor manajer umum berada di lantai 3. Su Xiao berjalan perlahan dan mengetuk pintu. Terdengar suara wanita yang manis masuk. Su Xiao menatap wanita asing namun cantik di depannya. "Apakah kau mencariku?" "Kau, namaku Shirley. Kau mungkin belum pernah bertemu denganku, tetapi kau pasti mengenal putriku. Namanya Wang Ying." Petik 2. "Oh, Bibi Sue, kau adalah bos perusahaan ini. Kau tidak mengatakan sepatah kata pun, dan aku tidak menyiapkan hadiah apapun." Petik 2. "Tak perlu dikatakan, setelah melihatmu dan mendengarkan ucapanmu, akhirnya aku tahu mengapa Xiao Ying jatuh cinta padamu. Bibiku mendukungmu." Su tersenyum dan terkejut. Ia memberanikan diri untuk mengatakan sesuatu. Shirley berkata, "Jangan jelaskan apapun. Bibi akan bercerita." Selanjutnya, melalui penjelasan Sydney, Su Xiao mengetahui sesuatu. Di kota X, keluarga Wang juga merupakan salah satu dari 4 keluarga besar, yang memiliki hubungan dekat dengan ibu kota dan telah ada selama bertahun-tahun. Mengandalkan anggur, teh, dan perusahaan dagang besar, keluarga Wang telah menjadi keluarga bisnis paling menakutkan di X. 25 tahun yang lalu, Wang Chunan, putra kedua keluarga Wang, jatuh cinta pada seorang putri dari keluarga sipil dan ditentang oleh keluarga tersebut. Wang Chunan mempertaruhkan keuntungan dari properti keluarganya. Hanya dalam 3 tahun, ia meningkatkan keuntungan properti keluarganya sebesar 30% dan menikahi putri tersebut. Dan wanita itu, dalam 20 tahun, telah menyusup ke industri-industri besar di kota X, menjadi wanita yang tak seorang pun di keluarga Wang berani remehkan. Nama wanita itu adalah Shirley. Setelah mendengar ini, Su Xiao mengerti apa yang dimaksud Shirley. "Bibi paling tahu perasaanmu. Bibi akan mendukungmu. Menurut pengamatanku hari ini, kamu pasti menjadi naga dan phoenix di masa depan." Petik 2. "Bibiku memujiku dengan pujian yang salah. Aku hanya punya hati yang berjuang dan mencintai Ying Ying," kata Su sambil tersenyum, tetapi senyumnya penuh percaya diri. "Namun, bulan depan adalah hari ulang tahun Yinger. Kau harus pergi. Selama kau bisa mendapatkan pengakuan dari kakek di pesta, tak seorang pun di keluarga bisa menghentikanmu." Su tersenyum dengan wajah serius, berkata dengan sungguh-sungguh, "Bibi, percayalah padaku, hari ulang tahun kakek akan membuatmu tidak menyesali keputusanmu hari ini."
Dunia ini jauh dari sesederhana yang kau lihat, dan Julian bukanlah orang yang sederhana. Kau harus berhati-hati dan ingat bahwa kau tidak boleh mengecewakan ketulusan Yinger. Su Xiao berjalan keluar dari perusahaan, angin sejuk bertiup di wajahnya, ia baru saja mengucapkan banyak kata-kata berani, ambisi ini, hanya dia yang tahu, masih banyak kesepian di hatinya. Su Xiao, yang berasal dari keluarga biasa, tidak dapat memahami betapa kuatnya keluarga Wang, tetapi rumor tentang 4 keluarga besar telah menyebar di antara orang-orang sepanjang waktu. Hulian sebenarnya adalah anggota keluarga Hu dari 4 keluarga besar, yang membuat Su Xiao meragukan dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar mampu bersaing dengan sebuah keluarga sekarang? Jangan pikirkan itu, Ding. Ini pengingat yang baik. Dibandingkan dengan 4 keluarga besar, kekuatan tuan rumah bagaikan telur yang dibenturkan dengan batu. Tuan rumah membunuh Julian hari ini untuk memastikan tuan rumah tidak akan melihat matahari besok. Sistem yang sudah lama tidak muncul tiba-tiba membuka mulutnya, yang membuat Sue tertawa. Tidak, aku begitu kuat sehingga aku tidak bisa menghadapi mereka meskipun aku sudah mempelajari semua kekuatanku. Ding, ingatkan tuan rumah sekali lagi untuk tidak naif. Tuan rumah bahkan tidak bisa melawan geng sekarang. Apakah tuan rumah berpikir geng serigala darah sangat kuat? Katakan kepada tuan rumah bahwa meskipun keluarga Wang ada di kota X, pengaruh mereka pasti lebih besar dari itu, dan keluarga Hu tidak akan lebih buruk. Karena itu, tuan rumah, demi hidupmu yang kecil ini, bekerjalah dengan giat. Su Xiao terkejut dengan ironi sistem, tetapi ia juga memutuskan, aku punya sistem. Apa yang kutakutkan? Aku akan menjadi orang di puncak dunia. Kau tahu, aku punya kesempatan untuk menjadi manusia dewa. Ding, ingatkan tuan rumah sekali lagi bahwa butuh 500 tahun bagi manusia terakhir untuk menjadi dewa 300 tahun yang lalu, jadi tuan rumah harus rendah hati. Kepala Su Xiaopai, itu benar-benar kedatangan ibu mertua, benar dan salah. Sayangnya, lebih baik aku kembali untuk meningkatkan gelar dan kekuatanku dengan jujur. Kepada Jiang KR melalui telepon, sambil menatap langit yang sudah larut, Su Xiao diam-diam datang ke studio. Masih ada beberapa pelukis di studio. Mereka menunggu hingga pukul 10 untuk memastikan tidak ada orang di studio. Su Xiao datang ke ruang ukir, melihat hasil kerja di ruangan itu, dan berkata dengan lantang, sistem, ubah kematangan menjadi tenaga kerja dan modal. Diiringi suara tumpukan batu pecah, tubuh Su Xiao memancarkan cahaya putih, lalu menghilang. Ding, selamat kepada tuan rumah atas gelarnya, pengrajin menengah, progres peningkatan 20/5000, kemampuan anugerah, ketangkasan 2, pikiran jernih. Ding, usaha tuan rumah memicu hadiah 2 tahap. Pemula seni yang memperoleh keterampilan mengukir, pengeriting awan, memperoleh poin pengetahuan dan melunasi utang. Sekarang poin pengetahuan yang tersisa adalah 0. Su Xiao segera bertanya tentang efek skill baru. Petik 2. Ketangkasan level 2, meningkatkan kelincahan dan pengamatan sebesar 25%. Menjernihkan pikiran, mengembangkan potensi otak pengguna, meningkatkan kekuatan mental, menjaga kesadaran, dan meningkatkan jangkauan persepsi kelima indera dalam keadaan sadar. Kurasa aku tidak perlu menjelaskan seni dasar memahat. Jika pengguna tidak memahaminya, dia bodoh. Petik 2. Tangan awan cirus, berdasarkan pengalaman pencuri, dapat mencuri barang terbanyak dalam waktu singkat. Ketika mencapai tingkat kultivasi tertinggi, kau dapat mengambil barang dari udara, memindahkan gunung, dan mengisi lautan. Setelah membaca pengantar skill, mata Su Xiao langsung berbinar. Wow, skill ini tidak menggodaku untuk menjadi pencuri. Ding, ingatkan pengguna lagi. Setiap kali skill ini muncul, kemungkinan besar akan muncul berdasarkan pertemuan pengguna berikutnya. Mohon persiapkan diri. Petik 2. Jadi, kau bisa memprediksi apa yang akan terjadi padaku di masa depan. Bukankah lebih baik kau memberitahuku secara langsung? Su Xiao bermain curang dengan sistem. Ya, untuk setiap 500 poin pengetahuan yang dibayarkan oleh tuan rumah, Anda dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam 5 menit ke depan. Tidak ada uang yang diizinkan. Sistem kendai benar-benar toko gelap. Lebih baik saya bekerja keras sendiri. Melihat pengetahuannya, Su Xiao tertawa lagi. Meskipun dia tidak berutang, dia tidak punya uang sepeser pun untuk ditabung. Dia benar-benar kesakitan. Setelah peningkatan, Su Xiao merasa segar dan tidak bisa tidur. Dia tiba-tiba berpikir bahwa dia belum pernah ke markas Qinggang sejak dia menerima Qinggang, jadi dia pergi ke markas Qinggang, bar terbesar di kota X, Hot Jazz. Tidak lama setelah Su Xiaogang tiba, dia ditemukan oleh adik laki-laki Ming Yan dan melapor kepada Wang Qiang. Yakin itu bosnya? Kak, benar. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri malam itu. Diam, dia di sini. Dia bosnya. Ayo, dia di meja mana? Cepat bawa aku. Su Xiao duduk di depan bar.
Suara memekakkan telinga di bar membuatnya sedikit tidak nyaman. Setelah mendengar cerita dari orang-orang di TV, ia memesan secangkir tequila dan tersedak, yang membuat pelayan dan orang-orang di sekitarnya tertawa. Wang Qiang berdiri di samping Su Xiao dan berkata, "Bos, kenapa kau di sini? Aku tidak akan memberitahumu. Aku sangat senang menerimamu." Berbalik, adik laki-laki Wang Qiang tiba-tiba mengubah raut wajahnya, "Ayo, ayo, ambilkan anggurku." "Apa dia bosku? Maukah kau minum ini untuknya?" Su Xiao melihat anggur yang baru saja dibawanya. Ia tak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa ia akan segera pergi ke rumah Wang Ying. Ia bahkan tidak tahu apa-apa tentang kalangan atas. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras. "Ding, jangan khawatir, dasar bodoh. Pelatihan bangsawan junior di sini sangat murah. Aku akan menunggumu kembali dan belajar dengan giat." Su Xiao mendengar suara sistem, hatinya sedikit rileks, berpikir untuk minum 2 gelas malam ini. Petik 2. Ding, tips ramah, minum tidak baik untuk kesehatan. Jika jantungmu tertekan, sistem ini bisa menyediakan layanan konseling psikologis untukmu, dengan harga terjangkau. Ayo. Ayo. Sulit menghasilkan uang di sini akhir-akhir ini. Kau tidak membiarkan kami terlibat narkoba sebelumnya, dan kami tidak berani menyentuhnya. Kau bisa beritahu aku apa yang bisa kau lakukan. Su Xiao memandangi bar besar dan kerumunan yang ramai, lalu bertanya, "Tempat sebesar ini, dan 10 tempat kecil di kota X, semuanya milikmu sekarang. Ada berapa banyak kasino bawah tanah, dan mereka tidak menghasilkan uang, bos, kau tidak tahu. Meskipun ada banyak tempat, sekarang kita punya lebih banyak orang. Dengan manajemen yang sering naik turun dan segala macam pengeluaran, sekarang agak sulit. Sekarang kita berada dalam hubungan tripartit dengan Zhang Jia dan masyarakat langit dan bumi. Di belakang Zhang Jia, kami mendapat dukungan dari keluarga Chang, salah satu dari 4 keluarga besar. Bisnis senjata adalah bisnis yang kami jalankan. Meskipun perkumpulan langit dan bumi adalah cabang dari kota X, kita semua tahu secara pribadi bahwa perkumpulan itu tak terduga dan anggotanya tersebar di seluruh dunia. Konon, anggota inti semuanya adalah seni bela diri kuno. Industri mereka tersebar di seluruh negeri. Sekarang kita, King Bang, menjaga industri kecil ini. Sulit bagi saudara-saudara di bawah untuk menjelaskannya. Petik 2. Su Xiao menatap mata Wang Qiang yang lapar dan merasa kepalanya membesar. Dunia tampak penuh dengan kebencian. Bab 96. Pada saat ini, suara sistem terkutuk itu terdengar lagi. Ding terima misi cabang dan perkuat King Bang. Berhasil, perkuat kepemimpinan geng hijau, perkuat reputasi mereka, bantu menyatukan dunia bawah. Gagal, percepat kehancuran geng hijau. Waktu, 3 bulan. Petik 2. Su tersenyum pada Wang Qiang dan menuangkan anggur ke dalam gelas. Narkoba dilarang disentuh. Aku akan memberimu jawaban paling lama sebulan. Aku berjanji akan membawa King Bang kita minum dan makan daging dan menyatukan kota X. Wang Qiang tersenyum lebar dan menuangkan anggur terakhir ke dalam cangkir Su Xiao. Setelah mendengar jaminan Su Xiao, ia tidak peduli dengan anggurnya sendiri. Saat itu, terjadi keributan di lantai dan sabar. "Kakak, ada wanita yang minum terlalu banyak dan melempar uang ke lantai dansa. Suasananya tak terkendali. Kakak-kakak hanya bisa menahannya dulu. Menurutmu apa yang harus kita lakukan?" "Oh, buang saja, dan pergilah dari sini. Kau harus memberitahuku hal kecil ini. Aku tidak minum dengan bosku." "Oh, Bos Su, maafkan aku. Aku khawatir. Aku akan mengundangmu." Adik laki-laki ini juga orang yang pernah melihat Su Xiao dengan mata kepalanya sendiri. Setelah itu, ia mencondongkan tubuh ke telinga Wang Qiang dan bergumam, "Kakak, wanita itu sangat cantik. Aku tak ingin membiarkannya lewat." Wang Qiang dan adik laki-lakinya bergumam sebentar, tetapi Su Xiao tidak tinggal diam. Sistem mendengar suara lagi, "Pergi, tuan rumah, temui wanita itu." Sistem merasakan sosok istimewa itu lagi. Wanita itu lagi. Sistem berkata begitu. Su Xiao hanya bisa bangkit dari kursinya dan berkata kepada Wang Qiang, "Bawa aku ke sana. Aku hanya ingin melihat wanita ini." Wang Qiang menatap Su sambil tersenyum heran, berpikir bahwa bosnya baik. Sepertinya dia bisa menemukan beberapa wanita untuk menghormatinya di masa depan. Wang Qiang berpikir dalam hati. Saat ia berpikir, ia tiba di sebuah ruangan pribadi tempat wanita itu mabuk dan tak sadarkan diri. Su Xiao menghampiri dan melihat bahwa itu adalah Li Wanxing. Malam itu, lampu di pinggir jalan redup dan ia tidak bisa melihat dengan jelas. Sekarang, Li Wanxing sungguh cantik. Mendekati musim gugur, Li Wanxing mengenakan gaun. Mantel luarnya telah dilepas, menyisakan lehernya yang putih.
Rambutnya yang berantakan tergerai di wajahnya. Dengan penampilannya yang mabuk dan cantik, sungguh membuat orang ingin memeluknya, cium bibirnya dan kasihanilah dia. Tatapan Wang Qiang lurus, tetapi ia tak bisa bersuara karena Su Xiao masih di sana, jadi ia harus berdiri diam dan menemani Su Xiao. Su Xiao benar-benar gila saat itu. Pada saat itu, suara sistem terdengar lagi. Ding, ingatkan tuan rumah untuk tidak mengawasi, terima tugas, tetap tegak, dan pastikan keselamatan Li Wanxing sampai ia bangun. Selama Li Wanxing koma, tuan rumah tidak boleh meninggalkan lebih dari 50 meter, dan selama Li Wanxing koma, tuan rumah tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Berhasil, mendapatkan banyak dukungan dari Li Wanxing dan 20 poin pengetahuan. Gagal, kehilangan semua kabar dari Li Wanxing, serta hal-hal yang tak terduga. Petik 2. Su Xiao baru saja kembali padanya. Ia berkata dalam hati bahwa ia harus menghabiskan malam bersamanya. Ia berbasa-basi. Ding, saran ramah, tuan rumah di jantung sistem penyiksaan diam-diam, sistem juga tahu, sistem marah, mungkin membuat perilaku yang luar biasa. Su Xiao, yang diancam oleh Master System, akhirnya memilih untuk menyerah dan diam. Dia fleksibel dan fleksibel. Tidak bisakah aku menyelesaikan tugas dengan serius? Su menatap Wang Qiang sambil tersenyum dan menggendong Li Wanxing. Dia temanku. Berikan aku kamar terbaik di lantai atas dan biarkan dia menginap semalam dulu. Wang Qiang tersenyum mesum, hei, bos yang baik, kalian semua laki-laki, mengerti, mengerti. Sue menamparkan kepalanya sambil tersenyum, kau tahu, dasar kentut. Dia benar-benar temanku. Jangan dipikirkan. Lihat penampilanmu yang mesum itu. Wang Qiang tertawa dan membawa Su ke kamar tamu di lantai atas. Bos, ini kamar presidential suite. Efek peredam suaranya luar biasa. Ayo. Setelah itu, dia meninggalkan kartu kamarnya dan melarikan diri. Su Xiao menggelengkan kepalanya, anak ini, kesalahpahaman, tidak peduli berapa banyak. Su Xiao menyeka wajah Li Wanxing, menutupinya dengan selimut, dan berlari keluar untuk berbaring di sofa, mengobrol dengan sistem. Ada apa dengannya? Kau seharusnya sangat memperhatikannya. Tidak ada benda apapun padanya, tetapi ada semacam residu energi material di tubuhnya. Ini adalah biji yang sangat berharga yang disebut batu roh yang mengembang. Seseorang di sekitarnya pasti memiliki biji semacam ini, sehingga dia seringkali memiliki residu energi semacam ini di tubuhnya. Apa gunanya batu ini? Bisakah kamu membelinya di mall? Batu roh yang mengembang, yang dapat dipakai dalam waktu lama, dapat secara perlahan meningkatkan kekuatan mental dan kendali elemen pemakainya. Ini adalah sejenis perhiasan yang konon abadi. Tingkat terendah batu ekspansi kota juga membutuhkan 5.000 poin pengetahuan, jadi, jangan paranoid. Suara sistem itu sekali lagi menjadi suara sains populer yang dingin. Su Xiao terkejut dengan nilai batu coiling itu, memikirkan siapa Li Wanxing, lalu tertidur. Keesokan harinya, hampir tengah hari, Li Wanxing sudah pergi, hanya meninggalkan secarik kertas di meja. Semalam, terima kasih banyak, kuharap kau menghargainya, sampai jumpa lagi. 16 kata itu diremas-remas menjadi bola-bola dan dibuang ke tempat sampah oleh Su Xiao. Aku tidak mau menjemputmu kecuali Master System bilang kau berguna. Aku kabur tanpa menyapa. Siapa yang akan dihukum kalau aku minum terlalu banyak lain kali? Su Xiao mengeluarkan ponselnya mati, lalu mencari pengisi daya dan menyalakannya. Lebih dari 20 panggilan tak terjawab dari Jiang KR. Su Xiao berpikir jika ponselnya rusak, KR akan marah lagi. Ia menelepon dengan tergesa-gesa. Suara KR yang mendesak terdengar, kau dari mana saja? Aku tidak bisa menemukanmu. Aku tidak bisa menghubungimu. Su Xiao punya ide. Tadi malam, dia memahat banyak produk gagal, yang kemudian dibawa ke gudang temannya. Lalu dia tertidur di gudang, dan ponselnya mati. Jiang KR yang polos tidak hanya tidak curiga, tetapi juga khawatir dan bertanya bagaimana aku bisa tertidur di gudang. Dingin. Jangan sampai masuk angin. Su Xiao menghiburnya dan berkata bahwa dia akan segera pergi ke studio untuk menemuinya. Jiang KR senang. Setelah pidato itu, perusahaan memberi Su Xiao libur 3 hari. Su Xiao ingin beristirahat dengan baik dan mencerna keterampilannya baru-baru ini. Setelah mandi di kamar mandi dan membersihkan bau alkohol dan tembakau di tubuhnya, Su Xiao memberanikan diri pergi ke studio. Jika Jiang KR tahu bahwa dia telah menipunya, dia akan mendapat masalah, dan sulit dijelaskan. Su Xiao berpikir bahwa dia bisa menghabiskan 2 hari liburan yang santai dan bahagia. Dia tak bisa menahan senyum. Lagi pula, akhir-akhir ini begitu banyak kekhawatiran sehingga dia akhirnya bisa beristirahat selama beberapa hari. Persetan dengan semua tugas sistem. Akhir-akhir ini, dia akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan KR dan mencari tahu tentang Wang Ying.
Ding, saran ramah, semua yang dilakukan sistem adalah untuk memperkuat tuan rumah. Tolong jangan bersikap tidak baik, dan tuan rumah akan segera menghadapi tantangan berat. Bersiaplah. Tiba-tiba, sistem mengeluarkan suara. Hei, bisakah kau berhenti muncul tiba-tiba di masa mendatang? Ini sangat menakutkan. Aku tahu. Setelah aku menyelesaikan tugas, kau bilang aku akan berada dalam bahaya setiap hari. Apa bahayanya? Maaf, otoritas tuan rumah tidak memadai, kekuatannya tidak memadai, tidak ada komentar. Suara sistem kembali dingin, membuat Su tertawa terbahak-bahak. Mengetahui kekuatan keluarga Wang, Su Xiao tahu bahwa jika ia ingin berpijak di dunia, ia membutuhkan kekuatan yang sangat kuat, dan diam-diam memutuskan, aku akan menjadi yang terkuat. Sambil memikirkan hal ini, Su Xiao mengemudikan mobil dan segera tiba di studio. Begitu ia memasuki pintu, ia mendengar suara sarkastis Xiao Jing, kekasih kami, KR yang cantik, akhirnya kembali. Lihat dirimu, kami KR semua marah dan menangis. Pergi dan bujuk dia. Su Xiao datang ke studio Jiang KR dan diam-diam membuka pintu. Jiang KR sedang melukis dengan suara terisak. Su Xiao memeluk Jiang KR dari belakang. Jiang KR menjatuhkan kuasnya dan menoleh ke Su Xiao Huai. Kemana saja kau, penjahat? Kau tidak ada di studio. Kau tidak bisa menghubungiku. Kau tahu betapa cemasnya aku. Jiang KR terus menepuk punggung Su Xiao. Su Xiao menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah Jiang KR. Tangannya meraba-raba tubuhnya dengan kasar hingga wajah Jiang KR memerah dan ia terengah-engah. Ia memeluk Jiang KR dan berkata, maafkan aku, KR sayang. Aku tidak akan seperti ini lagi. Kakak tidak akan pernah meninggalkanmu. Jiang KR akhirnya berhenti menangis. Su Xiao merasa bahagia. Ia menatap wanita yang terbaring di pelukannya. Su Xiao merasa hangat. Tak peduli berapa banyak wanita di sekitarku, aku akan memperlakukan mereka dengan baik. Senyum Su Xiao diam-diam mengucap sumpah. Ia tahu akan ada banyak kesulitan di depannya, tetapi setiap kali ia memikirkan Jiang KR dan Wang Ying, ia merasa yakin dan memiliki tujuan untuk diperjuangkan. Su Xiao berpikir lagi, sejak ibu mertua Shirley datang, Wang Ying tidak datang bekerja, tidak menghubungi Su Xiao, dan teleponnya pun dimatikan. Su Xiao tahu ia harus pergi ke pesta ulang tahun Wang Ying kali ini. Namun, entah berapa banyak rintangan yang akan ia hadapi. Su Xiao memutuskan untuk memperkuat dirinya di bulan ini. Suara sistem terdengar lagi, ding ini mengingatkan tuan rumah bahwa peningkatan sistem saja tidak cukup, dan ia juga perlu bekerja keras. Bulan depan, sistem akan membuat serangkaian rencana pelatihan khusus untuk tuan rumah. Jika gagal, ia akan menghadapi konsekuensi pemusnahan. Su Xiao sedikit terkejut, tetapi ia juga tahu bahwa sistem itu benar. Ia tidak akan pernah bisa mencapai kemajuannya sendiri dengan mengandalkan hal-hal asing, tetapi hukumannya terlalu berat. Apakah ia akan dibunuh jika tidak berhasil? Su Xiao menyentuh bahu Jiang KR dan berkata, KR, aku masih punya banyak hal penting yang harus dilakukan. Maukah kau menungguku? Jiang KR memeluk Su Xiao lebih erat, apakah kau akan meninggalkanku? Tapi aku akan selalu mendengarkan kakak laki-lakiku. Anak bodoh, bagaimana mungkin aku meninggalkanmu, kakak, untuk mengurus semua ini, setiap hari menemanimu. Jiang KR mengangguk dengan penuh semangat, lalu mengumpulkan keberanian untuk mencium bibir Su Xiao. Bab 97. Su Xiao keluar dari studio dan pergi ke perusahaan untuk menemui Tang Wan. Ia berjanji akan bekerja keras dan mendengarkan nasihat saudari Liu. Ia berjanji akan sering mengunjunginya. Ia menenangkan Tang Wan yang sedang murung dan meminta cuti sebulan sebelum meninggalkan perusahaan. Poin pengetahuan, 20. Poin pengetahuan, pesulap tingkat menengah, penjualan tingkat menengah, jet kunedo tingkat lanjut, bakat seni tingkat menengah, seni ukir dasar, kendali elemen emas tingkat menengah, kegilaan logam, kendali elemen kayu tingkat menengah, lahir di kayu, kendali elemen air tingkat menengah, kendali air palsu, kendali elemen api tingkat menengah, peningkatan kekuatan tempur, kendali elemen tanah tingkat menengah, kulit membatu, kendali elemen angin tingkat menengah, tarian angin. Keahlian khusus, tangan cirus, ketangkasan level 2, curah pendapat, peremajaan tangan tingkat lanjut. Tugas saat ini, 6. Tugas 1. Perampokan kecantikan. Pengenalan misi. Sebagai tuan rumah sistem tertinggi dan berkuasa, bisakah kau hidup tanpa ditemani wanita? Persyaratan tugas. Pulihkan Jiang KR dan Wang Ying untuk menjadi pacar pada saat yang sama, dan biarkan mereka saling mengakui keberadaan. Durasi misi, 1 tahun. Hadiah misi. Keahlian ruang tingkat lanjut. Pesona tingkat menengah, 200 poin pengetahuan. Hukuman kegagalan, impotensi seumur hidup. Tugas 2. Kaisar bawah tanah. Pengenalan tugas, ambil langkah pertamamu,
satukan pasukan bawah tanah kota X, dan jadilah pemimpin geng. Durasi tugas, 3 tahun. Hadiah tugas, 300 poin pengetahuan. Kuasai seni bela diri kuno tingkat menengah. Luar biasa. Hukuman kegagalan, siaran langsung dengan Wu Wukai, makan ayam oleh 10.000 orang. Penyelesaian tugas, 1/6. Petik 2. Tugas khusus 3. Karena situasi host saat ini terdeteksi, tugas wajib dilepaskan. Tujuan tugas. Biarkan Baisa merebut hati pihak lain dengan syarat mengetahui identitas aslinya. Hadiah tugas, 200 poin pengetahuan, bakat musik tingkat menengah. Hukuman kegagalan, pesona pribadi host turun 10, dan tidak bisa lagi mendapatkan dukungan dari lawan jenis. Durasi tugas, tak terbatas. Penyelesaian tugas, 70%. Semua demi mewarisi keluarga, berharap tuan rumah benar-benar memahami dan merasakan niat baik dari sistem tersebut. Tugas 4, membasmi. Konten tugas, orang-orang berpikiran sempit dikeluarkan dari studio mimpi, jadi mereka penuh dengan kebencian terhadap tuan rumah, menunggu balas dendam, silakan cabut keluarga di belakang mereka mulai sekarang, kita tidak akan pernah menderita. Hadiah tugas, 50 poin pengetahuan. Batas waktu tugas, 3 bulan. Tugas 5, coba pisau sapi kecil. Pengantar tugas, setelah sebulan kompetisi melukis, silakan gunakan lukisan untuk memenangkan kejuaraan. Hadiah tugas, bakat melukis tingkat lanjut, 30 poin pengetahuan. Hukuman untuk kegagalan misi, ambil kembali bakat melukis Anda. Tugas 6, bangun aliansi. Pengantar tugas. William telah berhasil membeli rumah, dan dia pasti akan membuat langkah besar selanjutnya. Dan baru-baru ini, tuan rumah akan menghadapi semakin banyak hal, yang tidak dapat diselesaikan tanpa sekutu yang baik. Meskipun telah dianjurkan untuk dapat melakukan sesuatu, sama sekali tidak banyak. Hadiah tugas, 5 peta arai dengan atribut yang berbeda. Hukuman tugas, kematian. Durasi tugas, 1 tahun. Tugas 7, perkuat Kingbang. Pengenalan tugas. Geng hijau penuh dengan kontradiksi internal, serta hilangnya minat, untuk memecahkan masalah dan memperkuat geng hijau. Misi berhasil, memperkuat komando geng muda, memperkuat reputasi mereka, meletakkan fondasi bagi organisasi bawah tanah terpadu kota X, 200 poin pengetahuan, keterampilan bela diri tingkat menengah. Misi gagal, mempercepat penghancuran geng hijau. Durasi, 3 bulan. Melihat tugas di halaman informasinya, keinginannya untuk menikmati liburan yang menyenangkan kembali pupus. Su Xiao memikirkannya dan memutuskan untuk pergi ke rumah William terlebih dahulu untuk mencari tahu siapa dia. Sistem mengatakan bahwa pelatihan akan dimulai dalam 5 hari, jadi Su Xiao harus membuat rencana yang matang untuk 5 hari ini. Mengemudi ke rumah sewaan William, diam-diam memandangi rumah yang gelap, memikirkan apa yang sedang dilakukan William di dalamnya. Su Xiao mengeluarkan kartu nama pemberian William, yang bertuliskan Perusahaan Keamanan Merah Tua. Apakah William seorang penjaga keamanan asing? Untuk memotong pembicaraan, Su Xiao langsung menghubungi William. Halo, Tuan William, saya Su Xiao, yang memperkenalkan Anda ke rumah ini. Bisakah Anda bertemu dan mengobrol? Saya sedang tidak enak badan sekarang. Tolong jangan ganggu saya. Orang tidak bicara rahasia, Tuan William. Buka pintunya. Saya akan segera keluar. Dengan suara mesin, pintu terbuka dan William muncul di depan pintu. Apa yang ingin kamu lakukan? Menjauhlah dari sini. Haha, Tuan William, karena saya datang kepada Anda, ada yang harus saya lakukan. Bagaimana kalau Anda lihat trik kecil saya dulu? Su Xiao mengeluarkan korek api dari sakunya dan menyalakan api di telapak tangannya. Api kecil itu benar-benar menyala di telapak tangan Su Xiao. Begitu pergelangan tangan Su Xiao berputar, api itu berubah menjadi bola api, lalu terbang ke atas, dan akhirnya meledak menjadi percikan kecil, yang menghilang di udara. William terkejut. Apakah Anda seorang psionik? Apakah saya seorang psionik? Jangan suruh saya masuk. Mendengar kata-kata Su Xiao, William ragu-ragu, tetapi akhirnya bangkit dan membiarkan Su Xiao masuk ke ruangan. Su Xiao mengikuti William ke dalam ruangan. Pemandangan di ruangan itu mengejutkan Su Xiao. Segala macam instrumen dan komputer tidak ada apa-apanya. Segala macam senjata dan senjata ada di atas meja. Beberapa orang asing yang kuat duduk di ruangan itu, merokok cerutu. Ternyata perusahaan keamanan Merah Tua itu adalah organisasi keamanan yang terkenal di dunia. Tentu saja, itu bukan perusahaan keamanan. Perusahaan Dark Red, peringkat ketiga di dunia, memberikan layanan terbaik bagi para pemberi kerja. Semua karyawannya adalah talenta-talenta terbaik di seluruh dunia. Mereka melakukan hampir segalanya kecuali pembunuhan, pencurian, dan pengawalan. Dark Red juga memiliki industri perhiasannya sendiri. Di dunia,
Fancy Jewelry adalah merek perhiasan paling terkenal di kalangan orang kaya, dan pemilik Fancy Jewelry adalah Dark Red. William dan rekan-rekannya berada di tim ketiga Dark Red, dan kekuatan pribadi William juga berada di peringkat ketujuh Dark Red. William yang kuat memiliki gelar, petinju bersenjata putih, di dunia. William memperkenalkan dirinya secara singkat, lalu bertanya dengan dingin, sekarang saatnya memperkenalkanmu. Setelah mendengar ini, Sue berkata sambil tersenyum, haha, jadi kamu sangat kuat. Aku hanya ingin melakukan satu hal, pukul aku. 3 menit kemudian, Sue berdiri di rumah William dengan wajah hitam legam, dan diarahkan ke kepala oleh kaki tangan William yang bersenjata. Nah, sekarang kamu bisa bilang apa yang ingin kamu lakukan padaku. Tuan William, saya hanya orang yang ingin berteman dengan Anda. Mungkin Anda punya sesuatu untuk saya manfaatkan di Tiongkok. Jangan pikir Anda baru saja memperkenalkan saya ke rumah ini, dan saya tidak akan membunuh Anda, Terry, tembak. Ketika Su Xiao menyebutkan kekuatan elementalnya dan hendak melawan, sebuah suara terdengar dari rumah itu, William, bawa dia menemui saya. Terry, kaki tangan William, menyimpan senjatanya. William mencengkeram keras Sue dan membawanya masuk ke dalam ruangan. Di dalam ruangan itu, ada seorang pria tua, memegang tongkat hitam, melayang di udara, duduk bersila, di samping lelaki tua itu, ada seorang pemuda berpakaian aneh. Su Xiao terkejut karena ada kekuatan nyata di hatinya. Pantas saja William tidak panik saat melihatnya. Halo, Master System, siapa yang lebih kuat saat aku melawan orang tua ini? Ding, tips persahabatan untuk host, jangan bertindak gegabah. Kalau orang tua itu yang melakukannya, kau takkan bisa hidup 3 detik. Sue tersenyum dingin. Tepat saat ia hendak mengatakan sesuatu kepada orang tua itu, suara sistem terdengar lagi. Ding, karena perilaku ceroboh host, tugas itu terpicu dan hidup dengan senyuman. Isi tugas, pindahkan orang tua itu, biarkan kau pergi dan selamatkan nyawamu. Hadiah tugas, kesempatan untuk meningkatkan elemen apapun ke tingkat lanjut. Hukuman tugas, kau tahu, jika kau tidak bisa menyelesaikannya, kau akan dibunuh oleh orang tua itu. Durasi, 10 menit. Petik 2. Setelah mendengarkan tugas dari sistem, Su Xiao merasa merinding. Ia tidak akan mati sendirian. Apakah ia mati di sini hari ini? Lalu ia berpikir lagi, karena sistem telah merilis tugas itu, pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Aku sedikit rileks dan mengumpulkan keberanian. Anak muda, apa tujuanmu datang ke sini? Su Xiao terkejut karena pria tua asing itu benar-benar berbicara bahasa Mandarin yang fasih. Pak tua, aku merasakan kekuatan dari kekuatan itu. Aku ingin datang ke sini untuk melihatnya. Aku selalu berpikir hanya aku yang memiliki kemampuan ini. Hari ini aku melihatmu, Pak tua. Kau benar-benar memiliki reputasi yang hebat. Dan nak, aku ingin berteman dengan saudara William dan saling menjaga di Tiongkok. Kata Su sambil tersenyum. Tentu saja, kau pemuda yang tangguh. Lupakan saja, kau sangat mirip dengan pria itu. Kau masih sangat muda. Sekarang setelah kau melihatku, apakah ada hal lain? Tidak, nak. Aku hanya ingin melihat apa yang bisa kulakukan untuk membantumu. Sekaligus, aku ingin belajar sesuatu darimu. Haha, oke, kami yang merah tua bisa menjadikanmu teman. William, bawa dia keluar dan lihat apakah kau bisa membantu kami kali ini. William membawa Sue keluar ruangan sambil tersenyum. Pemuda itu berkata, Guru, kenapa guru mau berteman dengan orang yang tidak tahu asal-usulnya? Bagaimana kalau itu musuh? Dia mengingatkanku pada seseorang yang, dengan usahanya sendiri, berhasil memisahkan seluruh wilayah merah tua. Anda berbicara tentang legenda orang Tionghoa yang beredar di perusahaan. Itu bukan legenda. 40 tahun yang lalu, seorang jenius muncul di Tiongkok, seolah-olah ia muncul begitu saja. Tiongkok dan bahkan seluruh dunia terguncang olehnya. Pada tahun itu, ia menyebabkan banyak masalah, dan semua organisasi besar di dunia mengirim orang untuk mencarinya, tetapi bahkan beberapa orang tua pada saat itu pun berhasil dipukul mundur. Baik buku maupun kekuatan-kekuatan lainnya adalah lawannya. Kemudian, ia jatuh cinta pada Long Feifei, nona muda kedua dari keluarga Long saat itu, dan melarikan diri bersama Long Feifei di keluarga Long. Keluarga Long menawarkan hadiah di dunia. Siapapun yang menangkapnya bisa mendapatkan persahabatan dari keluarga Long dan berjanji untuk memenuhi salah satu tuntutan mereka. Petik 2. Saat itu, Ketua Mahkamah Agung kita yang berwarna merah gelap masih sangat muda, dan ia harus bersaing dengan pria itu, tetapi ia tidak menyangka bahwa pada akhirnya, ia benar-benar membiarkan Ketua Mahkamah Agung kita berhasil. Ketua Mahkamah Agung menggunakan berbagai cara untuk membawa Long Feifei pergi. Petik 2. Bab 98. Saat itu, dia sangat marah sehingga dia datang ke markas merah gelap sendirian. Satu orang,
hanya satu orang, merobohkan seluruh markas. Akhirnya, juri memukul balik dan membiarkannya membawa Long Fei, tetapi hakim masih melukai lengannya tahun itu. Petik 2. Sejak saat itu, semua orang di dunia mengenal namanya, dan Nan Hexuan juga tahu bahwa ada keluarga Long yang tersembunyi di Huaxia, Nanjia. Kemudian, Nanjia dan Longjia menikah, dan 4 keluarga besar Huaxia menjadikan Longjia satu-satunya. Petik 2. Guru, apakah Anda pernah mengalami hal itu sendiri? Seperti apa rupa pria itu? Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri saat itu, karena dia mematahkan lengan hakim di depan saya. Dia berdiri di markas saat itu, sama seperti pemuda ini, dia tahu bahaya di depannya, tetapi dia tidak peduli. Sayangnya, dunia akan berubah lagi. Lagi pula, kita belum membuka cabang di Tiongkok selama bertahun-tahun karena halangan dari teman-teman lama itu. Kali ini, mengandalkan pemuda ini, mungkin ini benar-benar kesempatan bagi kita. Jika Su Xiao tahu bahwa lelaki tua itu akan menghakiminya seperti ini, ia pasti akan tertawa terbahak-bahak. Di permukaan, ia tampak tidak peduli, tetapi sebenarnya ia sedang bingung. Mendengar pemberitahuan bahwa sistem telah menyelesaikan tugasnya, Su Xiao sangat senang. Setelah berpikir dengan saksama, Su Xiao memilih untuk meningkatkan atribut tanah ke tingkat lanjut. Arus hangat mengalir di sekujur tubuhnya, dan Su Xiao menyelesaikan peningkatan kendali elemen tanah. Kendali elemen tanah tingkat lanjut jantung bumi, pelindung elemen tanah super keras, dan efek jantung bumi, selama kau menginjak tanah, kau dapat terus menyerap energi dari bumi, terus memulihkan energi dan kekuatan fisik inang, sangat meningkatkan tingkat pemulihan cedera, dan meningkatkan kekuatan serta daya tahan inang. Ketika Su Xiao mendengar berita itu, ia hampir menangis. Ketika Su Xiao tampak bahagia di luar, lelaki tua asing di dalam rumah itu tampak gelisah. Bagaimana mungkin ada energi yang begitu murni dan besar? Pemuda itu sungguh tidak sederhana. Dia harus berteman. Jika dia keturunan keluarga besar itu, dia tidak berani menyinggung. Lihat Su Xiao lagi. Dia tampak seperti babi ketika dipukuli oleh William. Kungfunya telah pulih sepenuhnya, yang membuat William terkejut. William menuangkan segelas anggur untuk Sue sambil tersenyum. Organisasi Merah Tua kami selalu bekerja sama dengan industri Mingli dalam kegelapan. Cabang-cabangnya ada di seluruh dunia. Namun, kecuali Huaxia, karena perlawanan rakyat Tiongkok Anda, kami belum dapat mendirikan cabang di sini. Kali ini, kami memiliki 2 hal yang harus dilakukan, yaitu, untuk segera mendirikan cabang dan menjual sejumlah berlian ketika tidak ada yang menghentikan kami. William menghabiskan gelasnya dan melanjutkan, tetapi karena pembagiannya tidak dapat diketahui, dan beberapa trik kecil kami telah terbongkar. Berlian-berlian ini sangat sulit dijual sekarang, jadi bisakah kau menemukan pembeli yang cocok untuk berlian-berlian ini? Kami akan membayarmu banyak uang setelah semuanya selesai. Petik 2. Su Xiao mengkhawatirkan geng pemuda itu. Sekarang dia punya cara untuk menjadi kaya. Tentu saja, dia tidak akan melepaskannya. Dia segera menjamin, jangan khawatir, aku akan menemukan pembeli yang cocok untukmu dalam 10 hari. Su Xiao dan William mencapai kesepakatan, dan sekali lagi mengajukan permintaan untuk bersaing dengan William. Teman-teman William di sekitarnya juga mulai membujuk, William pun setuju. Kali ini, Su Xiao tidak hanya menggunakan seni bela diri seperti saat pertama kali datang ke sini, tetapi juga menambahkan serangan elemen. Akibatnya, dalam 5 menit, dia dipukuli hingga babak belur oleh William. Su Xiao Hibaokuan juga tidak marah, langsung berkata, "Selamat tinggal, saudara William, tunggu tembakan berliannya, datang lagi." Kemudian dia pergi membawa sampel berlian itu. Kembali ke mobilnya, Su Xiao menerima telepon dari Wang Ying. Ia segera menjawab, dengan cemas berkata, "Yinger, akhirnya kau menelepon. Apa kabar?" "Su Xiao, apa ibuku pergi menemuimu? Apa kau benar-benar ingin datang di hari ulang tahun kakekku?" Wang Ying dipenuhi kekhawatiran. Ia tidak tahu mengapa semua anggota keluarga menentangnya dan Su Xiao. Semua orang memaksanya untuk bertunangan dengan Julian, dan pada hari ulang tahun kakeknya, keluarga memutuskan untuk memaksanya bertunangan dengan Julian. Ia benar-benar gugup. "Yinger, jangan khawatir. Kali ini, aku akan membujuk kakekmu untuk membiarkanmu menjadi wanita Su Xiaoku. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Aku akan menyelamatkanmu dan mengatakannya perlahan. Su Xiao, kau harus datang. Aku akan menunggumu. Aku akan menunggumu." Suara Wang Ying semakin pelan hingga telepon ditutup. Su Xiao memukul setir dengan marah. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, ia diejek banyak orang karena rasa kantuknya, kekecewaan orang tuanya, dan pengkhianatan kekasihnya. "Aku tak ingin kehilangan apa yang kucintai lagi. Jangan dipandang rendah lagi. Jangan diperlakukan tidak adil lagi." Setelah Su Xiao meluapkan kekesalannya,
Setetes air mata mengalir pelan, lalu menghilang perlahan. Tuan rumah, jangan khawatir, kau harus ingat bahwa kau memiliki sistem lotere perpustakaan Mahatau yang paling canggih. Kau ingin menjadi hamba Tuhan, dan kita akan datang ke dunia bersama. Aku tak peduli apakah aku menjadi dewa atau tidak. Aku ingin melindungi apa yang ingin kulindungi, melakukan apa yang ingin kulakukan, dan pergi kemanapun aku ingin pergi. Aku ingin dunia ini begitu luas sehingga tak seorang pun bisa menghentikanku. Aku ingin semua rintangan tunduk padaku. Sistem itu terdiam dan tak bersuara lagi. Su Xiao menatap rembulan di malam hari dan tak tahu harus pergi kemana dan apa yang harus dilakukan. Ding, hadiah keluarga sistem, rokok non-toksik, dan sebotol anggur. Ini anggur dari planet lain. Cobalah sekarang. Su Xiao mengangkat rokoknya untuk pertama kalinya dan menyalakannya. Asap mengepul perlahan dari mulutnya, diikuti batuk yang keras. Sistem menyarankan agar tuan rumah tidak merokok terlalu banyak untuk pertama kalinya. Mungkin alkohol dan tembakau memang penawar racun bagi pria. Su Xiao perlahan terbiasa dengan rasa rokok, asap mengepul perlahan dihembuskan, menghilang tertiup angin. Su Xiao melempar rokok itu ke tanah dan menginjaknya lagi. Baru setelah ia menggali lubang di tanah, ia seolah melampiaskan kekesalannya, lalu naik bas. Bas itu melaju ke tempat Wang Qiang dan memberitahu Wang Qiang tentang berlian itu dan cara menemukan pembeli. Wang Qiang sangat gembira dan setuju. Su Xiao memberikan informasi kontak William kepada Wang Qiang, dan menginstruksikan Wang Qiang untuk melaporkan sesuatu kepadanya terlebih dahulu agar tidak mengganggu William. Setelah menjelaskan kepada Wang Qiang, Su Xiao melihat tugasnya lagi, dan tiba-tiba berpikir bahwa ia memiliki tugas lain untuk kompetisi seni. Dengan 30 poin pengetahuan, ia berhasil mendapatkan hadiah lain. Sepertinya kompetisinya lusa. Akhir-akhir ini aku sibuk. Aku bahkan lupa tentang kompetisinya. Sepertinya aku akan merepotkan Atraktilodes Macrocephala besok. 30 poin pengetahuan. Aku tidak boleh kehilangannya. Tepat ketika Su Xiao memikirkan kompetisi melukis dan terobsesi menggambar keterampilan yang baik untuk menguasai dunia, perintah sistem berbunyi lagi, tugas telah selesai dan 50 poin pengetahuan telah diperoleh. Selamat. Su Xiaobai tak dapat memahaminya. Sebuah tugas diselesaikan tanpa mengetahui siapa musuhnya. Benar-benar tanpa usaha. Su Xiao segera memanggil sistem, cepat. Undian berhadiah, aku mau undian berhadiah. Sistem muncul, pikiran Su Xiao dipenuhi undian besar, putarannya gila-gilaan, tak lama kemudian, putarannya tiba-tiba berhenti, dan sebuah bola besar keluar dari undian. Selamat kepada tuan rumah. Kamu telah mendapatkan alkimia utama, dan kamu akan mendapatkan 3 resep. Seperti peta arai, kamu perlu mencari resepnya sendiri, atau kamu bisa membelinya di mall. Sebagai pengingat, kamu miskin. Jangan pernah pikirkan itu sekarang. Segudang pengetahuan, bagaikan banjir, menyapu seluruh otak Su Xiao. Su Xiao mengalami sakit kepala yang hebat, tetapi ia tenggelam dalam dunia indoktrinasi pengetahuan. Beberapa menit kemudian, Su Xiao terbangun, merenungkan alkimia yang baru saja ia pelajari, dan terkejut, apakah semua ini benar? Ada 3 resep, yaitu pil Sisui, pil Lianti, dan pil Yulu. Pil Sisui, pil terpenting untuk mencuci sumsum dan membangun fondasi. Setelah meminumnya, pil ini dapat membuat penggunanya mengosongkan racun dan kotoran tubuh, menghangatkan meridian, seperti menjadi manusia baru. Harap dicatat bahwa resep ini sangat mendominasi. Jika Anda tidak dalam kondisi kesehatan yang baik, silakan meminumnya secara bertahap. Liantidan, pil penting bagi praktisi seni bela diri. Pil ini dapat menempa tubuh dan tekad pengguna. Setelah meminumnya, Anda bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ini adalah pilihan terbaik bagi para praktisi seni bela diri. Harap dicatat bahwa Dan Fang ini sangat mendominasi. Jika Anda bukan praktisi seni bela diri, jangan mencobanya. Jika tidak, Anda akan mati tiba-tiba dan 7 lubang akan berdarah sampai mati. Giok pil Yulu. Ini adalah pil giok dari pil Yulu. Warnanya hijau. Pil ini memiliki temperamen ringan, dapat mendetoksifikasi, menghangatkan dan menyehatkan tubuh, menyehatkan yin dan ginjal, kecantikan dan kecantikan, baik pria maupun wanita. Manusia makan dapat memperpanjang hidup, manusia memakan waktu hingga 3, membiarkan Anda berusia 80 tahun secantik 30 tahun. Pil Yulu. Pil Yulu dibagi menjadi 2 jenis. 2 jenis pil berada dalam satu kompor, tetapi efeknya sangat berbeda. Ini adalah pil Lu. Warnanya merah cerah, dan dapat mendetoksifikasi ratusan racun. Serangga dan nyamuk tidak saling berdekatan. Ia berspesialisasi dalam mengobati cedera dan trauma internal. Ini adalah produk bagus yang diperlukan untuk perjalanan rumah dan membunuh orang dan mencuri barang. Wajah Su Xiao penuh setelah menonton Dan Fang. Itu hal yang baik,
tetapi mengapa penyulingan membutuhkan elemen api untuk mengendalikan penyulingan? Apa-apaan ini? Apakah Anda ingin menggunakan kompor dan... Karena hal terpenting dalam alkimia adalah pengendalian suhu, maka elemen api harus dikuasai. Kompor induksi yang saya gunakan berbeda, dayanya juga sangat besar. Sistem itu terdiam cukup lama. Bukannya kau tidak bisa melakukannya. Sebagai sistem maha tahu, kau tidak bisa menghindarinya. Setelah mendengar ini, Su Xiao merasa bahwa apa yang ia pikirkan memang cara yang baik. Ia berkendara kembali ke vilanya yang telah lama hilang di pinggiran kota, berpikir bahwa ia harus membeli rumah baru, dan tertidur. Ketika ia bangun keesokan paginya, Su Xiao pergi ke apotek dan ingin membeli herbal untuk alkimia. Setelah membaca daftar belanja Su Xiao, penjaga toko mengerutkan kening, "Anak muda, kau tidak bisa membeli ramuan ini bahkan jika kau pergi ke apotek di seluruh kota." Setelah mendengar ini, Su Xiao kecewa. Apakah rencananya akan gagal lagi? Harta karun di tangan mereka sendiri, tetapi tidak ada cara untuk menggunakannya, membuat Su tertawa hampir menangis. Tepat ketika Su Xiao hampir pergi, pemilik toko tiba-tiba berkata, "Aku tidak tahu untuk apa kau menginginkan ramuan ini, tetapi kau seharusnya tidak menjadi orang jahat. Aku akan memberimu alamat. Kau bisa pergi ke sana untuk menemukannya. Mungkin kau akan mendapatkan sesuatu yang tak terduga." Su Xiao berterima kasih kepada bos dan berkendara ke alamat yang tertera di kertas. Tempat ini tidak jauh dari kediamannya. "Kenapa kau tidak ingat ada apotek di sini?" Sesampainya di sebuah halaman kecil, Su Xiao mengetuk pintu dan masuk. Melihat halaman yang tertata rapi, dengan segala macam tanaman di dalamnya, segala macam bahan obat yang dijemur, dan segala macam kicauan burung, semuanya terasa begitu nyaman. Su Xiao menikmatinya selama setengah menit sebelum ia tersadar dan bertanya dengan lembut, "Apakah ada orang di sana?" Terdengar suara keras di ruangan itu, "Teman kecil, silakan masuk dan bicara." Sue tertawa lalu masuk ke ruangan. "Aku melihat seorang pria tua dan seorang pria parubaya sedang minum teh dan bermain catur." Su Xiao berdiri di meja catur dan memperhatikan mereka bermain catur. "Kau datang dan aku pergi, kuda emas yang diam." Meskipun Su Xiao tidak tahu cara bermain catur, ia bisa melihat kebuntuan di antara mereka. Selama sekitar 1 jam, pria parubaya itu tertawa, "Yao tua benar-benar hebat. Aku, sudah menyerah." "Haha, teman kecil, apa pendapatmu tentang permainan catur ini?" "Maafkan aku karena bodoh. Aku tidak tahu cara bermain catur, tapi aku tidak tahu harus berkata apa." Pria parubaya itu juga memiliki temperamen yang buruk. "Jika kau ingin mengatakan sesuatu, begitu banyak hal yang tidak bisa kau bicarakan, cepatlah." Su tersenyum pada Yao Lao, yang tampaknya sudah menduga apa yang akan dikatakannya. "Dalam permainan catur tadi, aku merasa kemampuan catur Paman Ye sama dengan Tuan Yao. Alasan mengapa dia akan kalah adalah karena dia takut dan khawatir akan sesuatu, jadi dia tidak bisa bermain dengan baik dengan Tuan Yao, yang menyebabkan semakin banyak kekacauan dan kekalahan." Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Yao Lao juga tertawa, "Teman kecil ini benar-benar jeli. Ada apa kau datang ke halamanku?" "Wah, aku sedang mencari beberapa tanaman herbal. Konon hanya kau yang bisa menemukannya. Ayo kita coba." "Obat apa itu?" Su Xiao mengeluarkan daftar bahan obat dan menyerahkannya kepada Yao Lao. Yao Lao melirik sekilas isinya, lalu matanya membesar, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. "Lalu, siapa yang memberitahumu daftar ini dan dari mana asalnya?" "Mustahil." Pria parubaya bermarga itu berkata sambil tersenyum, "Apa yang membuatmu begitu tidak sopan?" Lian Tidan. Petik 2. Apa? Benarkah itu benar atau salah? Apakah itu benar-benar pil penyempurna tubuh? Sepertinya benar. Cepat beritahu aku. Siapa yang memberitahumu? Itu jalan satu arah yang sempurna. Yao Lao mencengkeram bahu Su Xiao dan terus gemetar. Su berkata sambil tersenyum, "Jangan terlalu bersemangat, Yao tua. Bukankah ini hanya resep kecil? Dan Fang kecil. Tahukah kau sudah berapa lama ia menghilang di dunia? Hanya ada beberapa Dan Fang yang tidak lengkap di Tiongkok. Kau punya Dan Fang ini. Siapa kau?" "Aku orang biasa. Aku seorang apoteker tua. Dan Fang berasal dari keluargaku. Enak diminum. Aku akan membeli obat sekarang. Aku ingin mencobanya sendiri." Petik 2. Setelah mendengar ini, pria bermarga Ye meraih Su Xiao dengan satu tangan. Su Xiao tidak melawan. Ia tidak melawan. Pergelangan tangannya berputar. Tanah berubah menjadi kepalan tangan untuk melawan orang-orang parubaya itu. Namun, kepalan tangan yang terbuat dari tanah liat itu runtuh sebelum mendekatinya. Pria bermarga Ye tertawa, "Tahukah kau siapa aku? Kau anak laki-laki berambut kuning. Kau sudah kasar padaku. Hahaha." Tiba-tiba cahaya dingin menyala dan sekuntum bunga darah mekar.
Pria parubaya bermarga Ye terkejut ketika ia melihat lengan kanannya. Apa yang bisa menggoresku? Su Xiaoyi melihat bahwa belati tanpa bayangan itu bisa melukai pria bermarga Ye, jadi dia meraung, sesuatu yang akan membunuhmu. Dia bergegas maju dengan belati di tangannya. Setengah menit kemudian, Su Xiao duduk di meja catur lagi seperti kepala babi, dan belati tanpa bayangan itu telah mencapai pria parubaya bermarga Ye. Haha, aku tidak menyangka Ye Feng masih akan melihat harta karun ini seumur hidupnya. Nak, bagaimana kalau menukar nyawamu dengan belatimu? Bah tidak. Jika kau tidak menukarnya, kau bisa. Kau bisa menembakku jika kau bisa. Su Xiaoyi terkekeh dan tergagap, wajahnya bengkak seperti roti. Oh, anak muda, dia punya mulut yang keras. Jangan main-main dengan Ye Feng, anak muda. Jangan salah paham. Dia hanya pria yang pemarah. Dari mana asalmu, Dan Fang? Bisakah kau memberitahuku? Obat Yao Lao, bagus. Artinya, kau punya temperamen yang baik. Tunggu saja. Aku akan segera memberitahumu. Su Xiao mengeluarkan jarum perak dan menusuk dirinya sendiri beberapa kali. Wajahnya bengkak dengan cepat, hidung dan mulutnya tidak berdarah, dan lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Yao Lao semakin terkejut. Su tersenyum melihat ekspresi Yao Lao dan tahu bahwa dia benar. Dengar namanya, Yao Lao, bagaimana menurutmu ada dokter ajaib? Menunjukkan tangannya akan membuat Yao Lao lebih peduli pada dirinya sendiri. Seperti dua talenta tak tertandingi ini, mereka juga mengalahkan buruh dan kapital. Buruh dan kapital harus mencuri minyak dari mereka. Ding, tugasnya muncul, ambil Dan Fang sebagai chipnya, biarkan dua orang di depan Anda menerima Anda sebagai murid, dan memperkuat kekuatan mereka sendiri. Hadiah tugas, 50 poin pengetahuan, keterampilan bela diri dasar. Waktu misi, 1 jam. Benar saja, tugas itu dipicu lagi. Setiap kali, sistem akan memandu dirinya sendiri untuk bergerak maju di saat yang paling kritis. Kelihatannya seperti sebuah tugas, tetapi tugas itu diberikan kepadanya untuk menyelesaikan masalah. Su Xiao mulai meragukan sistem itu. Ding, ingatkan tuan rumah untuk tidak berpikir sembarangan, sekarang kau tidak bisa memahami keberadaanku, selama kau tahu bahwa sistem ini benar-benar setia kepada tuan rumah. Su Xiao mengangkat kepalanya, menatap ekspresi terkejut Yao Lao, dan berkata kepadanya, ini hadiah dari seorang pria. Dia mengajariku banyak keterampilan. Dia memberiku beberapa Dan Fang lalu pergi. Dia bilang dia telah berkelana ke seluruh dunia. Aku tidak tahu namanya. Dia berpesan agar aku mempelajari keterampilannya dengan baik. Ketika aku bisa bertarung di seluruh dunia, dia akan kembali. Yao Lao dan Ye Feng saling memandang dan berkata, apakah itu pria itu? Mungkin saja, itu pasti dia. Itu hanya dia. Su Xiao mendengarkan percakapan mereka berdua, kegembiraan bermekaran di hatinya, entah benar-benar membiarkan dirinya tertipu. Yao Lao menatap Su Xiao dan berkata dengan sungguh-sungguh, tuanmu orang yang hebat. Jangan hina reputasinya. Aku punya bahan obat ini, tapi apa yang bisa kubantu? Aku akan memberimu 30% pilnya. Tidak, 50%, seru Ye Feng. Paling banyak 30%. Kalau kau tidak punya lagi, aku punya beberapa resep berbeda di sini. Aku akan memastikan kalian puas. Petik 2. Mata Yao tua menyipit sambil tersenyum. Bagus, bagus, 3 pencapaian, tapi kalian harus menunjukkan proses alkimia kepadaku. Su Xiao setuju. Yao membawa Su Xiao ke kamar tidur dan dengan lembut memecahkan lampu di samping tempat tidur. Tempat tidur itu bergerak, memperlihatkan sebuah lubang besar. Yao Lao membawa Su Xiao dan Ye Feng turun. Setelah sekitar 10 meter, Su Xiao melihat sebuah ruangan besar yang penuh dengan lemari obat. Yao Lao mengelilingi ruangan 2 kali, mengemas banyak obat, dan menyerahkannya kepada Su Xiao. Ia berkata, semua ramuan ada di sini. Semuanya telah dimurnikan menjadi pil. Ingatlah untuk menunjukkannya kepadaku terlebih dahulu. Su Xiao setuju dan kembali ke gubuk Yao Lao. Su Xiao tiba-tiba membungkuk kepada Yao Lao dan Ye Feng, terimalah aku sebagai murid dan biarkan aku belajar dari kalian. Apoteker itu berpikir sejenak, Su Xiao, aku tidak masalah. Tergantung apakah Tuan Ye setuju atau tidak. Aku harus mencari seseorang untuk mewarisi keterampilan hidupku. Jika kau dan aku ditakdirkan, aku akan menerimamu terlebih dahulu. Petik 2. Su Xiaowen sangat gembira, ia berlutut di tanah dan memberikan obatnya. Pria tua itu bersujud dan berkata dengan suara lantang, Tuan, terimalah penghormatan muridku. Kemudian Su Xiao menatap Ye Feng dengan mata berapi-api, tetapi Ye Feng perlahan duduk. Su Xiao, kau bangun duluan, tahukah kau siapa aku? Ye Feng tidak peduli apakah Su Xiao menjawab atau tidak.
Ia langsung melanjutkan. Aku Ye Feng, penjaga gerbang generasi ke-20 dari 4 keluarga Tiongkok. Tugasku adalah menjaga keluarga Ye. Jika kau ingin memindahkan keluarga Ye-ku, kau harus terlebih dahulu melangkahi tubuhku. Aku telah mempelajari rahasia keluarga Ye. Kecuali para penjaga gerbang dari dinasti-dinasti sebelumnya, tidak ada yang tahu apa keahlian keluarga Ye. Petik 2. Jika kau bergabung denganku dan menjadi muridku, aku tidak bisa mewariskan rahasia keluarga Ye kita, tetapi aku bisa memberimu apapun. Kau harus menjaga keluarga Ye kita bila perlu dan menghalangi musuh-musuh kuat dari luar. Apakah kau bersedia? Su tersenyum pada Ye Feng dan berlutut dengan berat. Aku adalah guru untuk 1 hari dan ayah untuk seluruh hidupku. Hari ini kalian berdua menerimaku sebagai murid. Aku, Su Xiao, bersumpah akan menghormati guruku dan menjunjung tinggi jalan dalam hidup ini. Aku akan melindungi kedua guru dan keluarga Ye. Jika aku melanggar, aku tidak akan pernah melampaui hidupku. Tabib tua dan Ye Feng mengangguk puas saat mendengar semuanya. Bangun. Ye Feng berdiri lebih dulu dan berkata kepada Su Xiao, aku tidak membawa hadiah apapun. Serangkaian teknik belati ini adalah hadiah untukmu. Setelah itu, Ye Feng mengambil bayangan Su Xiao dan berjalan di halaman. Su Xiao dengan cepat mencatat setiap gerakan, bahkan frekuensi goncangan tubuhnya. Dengan sistem ini, daya ingatnya telah meningkat pesat. Aku akan mengajarimu serangkaian keterampilan ini beberapa kali lagi. Kau seharusnya bisa segera menguasainya. Tuan Xie, aku sudah mencatatnya. Keterampilan yang sangat sulit. Apa kau sudah mencatatnya? Ye Feng tidak memikirkannya. Ia menunjuk Su dan berkata sambil tersenyum, bisakah kau memanggilku lagi? Su Xiao, berdasarkan ingatannya dan bantuan sistem analisis data, segera tersungkur. Ye Feng berkata sambil tersenyum lebar, hahaha, Yao Lao, kita benar-benar menemukan harta karun kali ini. Kau benar-benar jenius. Yao Lao juga sangat senang. Ia mengeluarkan sebuah kotak dan berkata, murid, ada sebotol obat dan sebuah buku di dalamnya, bahkan sebuah hadiah kecil untukmu. Obat ini dapat melindungi diri. Bahkan Ye Feng, seorang guru, tidak dapat merasakannya. 1 pil akan tumpah. Kau dapat membaca lebih lanjut tentang buku ini. Banyak usahaku ada di dalam buku ini. Petik 2. Su Xiao berkata, terima kasih, dua guru. Su Xiao tak terlupakan. Aku, Su Xiao, akan memperlakukan mereka dengan baik dan menghargai kerja keras mereka. Baiklah, baiklah, karena kau sudah menjadi murid kami, kau tidak bisa lagi menjadi anonim. Dengan begitu, setengah bulan lagi, kami akan mengadakan upacara besar di Beijing untuk memperkenalkanmu kepada seluruh Tiongkok dan dunia, dan memberitahu mereka bahwa kau adalah murid Ye Fengku. Ayo kita bersinar sedikit, hahaha. Bab 100. Nak, datanglah ke rumah Ye di Beijing beberapa hari lagi. Ambil kartu ini dan pergilah ke restoran Ye. Tentu saja seseorang akan membawamu ke rumah Ye. Su Xiao mengambil kartu itu. Di kartu gelap itu, terdapat angin kemasan. Su Xiao menyimpan kartu itu dan mengobrol dengan mereka. Setelah mengobrol selama 2 jam, Ye Feng dan Yao Lao terkejut mengetahui kemampuan Ye Feng. Mereka semua memuji Su Xiao atas masa depannya yang menjanjikan. Mereka senang telah menerima murid yang begitu menjanjikan. Su Xiao berpamitan kepada kedua guru itu, kedua guru, nak, aku ada di area villa di depanku, nomor 32. Kalian bisa pergi ke villaku kalau ada waktu. Setelah berkata begitu, Su Xiao pergi. Yao Lao yang berada di halaman melihat punggung Su Xiao dan mengangkat tangannya. Ye Feng, apa kau melihat bayangan orang itu? Seperti, terlalu mirip, penampilannya fasih, bertindak impulsif, sebenarnya, adalah hati yang arogan dan mendominasi, pikiran yang cermat, kosong memiliki keterampilan yang tidak dapat digunakan, selama dipoles, pada waktunya, itu pasti keberadaan naga. Tidak, bukan. Yao Lao menyela Ye Feng. Dia pasti akan menjadi keberadaan pangkat kaisar, bahkan abadi. Keduanya selesai berbicara, menatap kejauhan, lalu terdiam lagi. Su Xiao keluar dari kampung halaman Yao dan kembali ke rumahnya. Kemudian Baizu meneleponnya dan mengatakan bahwa dia ingin berpartisipasi dalam kompetisi melukis. Begitu Baizu mendengar bahwa Su Xiao ingin berpartisipasi dalam kompetisi, dia langsung setuju untuk membantu Su Xiao melakukan segalanya, sehingga dia bisa merasa tenang. Akhirnya sibuk dengan sebagian besar hal, Su tertawa gembira, dan akhirnya memiliki kesempatan untuk melihat hadiah tugasnya selama periode ini. Membuka panel properti mereka sendiri, 70 poin pengetahuan di depan Anda, ada 5 peta, mata Su tersenyum lurus, senyumnya hampir menutup mulut, bergumam kaya raya. Setelah membaca kelima peta itu, suasana hati Su Xiao kembali memburuk. Kelima peta itu memang kuat, tetapi ia tidak tahu cara menggunakannya.
Kekuatannya tidak cukup untuk mengaktifkan peta itu. Suara sarkastis dari sistem itu kembali terdengar, soal kekuatanmu saat ini, jangan pernah berpikir untuk mencobanya. Bagaimana dengan mereka yang telah melihatmu akhir-akhir ini, yang akan memberitahumu apa artinya ada orang di luar sana dan ada hari di luar sana? Jika bukan karena sistem ini, kau pasti sudah kehilangan nyawamu. Kukatakan padamu, tuan rumah bodoh, meskipun tidak banyak ahli seperti Ye Feng, ada terlalu banyak orang seperti William yang dapat dengan mudah mengalahkanmu di dunia ini. Jika kau tidak meningkatkan kekuatanmu, sistem ini tidak dapat menyelamatkan Anda. Su Xiao terdiam. Tentu saja, ia memiliki banyak keahlian, tetapi kekuatannya terlalu lemah untuk seorang master sejati. Ia pernah bertemu orang biasa sebelumnya, tetapi kini hidupnya tak lagi biasa, jadi ia harus bekerja keras. Sistem, aku akan menggambar lagi. Ding, sistem lotre telah diaktifkan. Sistem lotre baru ini layak dimiliki. Sistem baru. Su Xiaoyi tampak bingung. Ia tidak tahu apa yang diciptakan sistem ini. Sistem lotre baru, bagian pertama, lotre biasa, lotre yang menghabiskan 50 poin pengetahuan. Hadiahnya mencakup semua jenis pengetahuan dan keahlian di 5 alam semesta, 3 waktu, dan 8 ruang. Semuanya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Jika kau belajar menjadi pemula, kau bisa mendapatkan tempat di bidang ini. Jika kau belajar menjadi yang paling mahir, tak seorang pun bisa mengalahkanmu di bidang ini. Undian elemen, undian yang menghabiskan 300 poin pengetahuan. Hadiahnya berisi berbagai macam elemen spesial, seperti magma, angin, guntur, dan sebagainya. Undian ini memiliki kesempatan untuk mendapatkan elemen secara acak, atau meningkatkan kemampuan elemen yang diperoleh secara acak. Petik 2. Sistem undian barang dibagi menjadi 50, 500, 2000, 5000, 20.000, 50.000, 100.000, dan seterusnya. Tingkat yang berbeda mendapatkan barang dengan kualitas yang berbeda. Undian ini memiliki kesempatan untuk mendapatkan berbagai macam barang, seperti senjata, pil, barang berteknologi tinggi, dan sebagainya. Petik 2. Ding, karena pembaruan sistem undian, ini memberi tuan rumah kesempatan untuk mengundi hadiah. Ding. Sistem perpustakaan Mahatau telah diperbarui, sistem telah terwujud, dan ruang virtual sistem telah terpasang. Benda-benda dapat disimpan dalam ruang 3 dimensi dan diaktifkan dengan kekuatan mental. Kekuatan mental tuan rumah terlalu rendah, dan sistem secara default menggunakan batas penyimpanan minimum, yang dapat menampung 100 meter persegi benda. Su Xiao melihat sistem baru itu dan tertawa. Hahaha, surga bisa menyamaiku. Aku kaya. Tuan sistem, undian berhadiah, kau ingin memberiku sesuatu yang baik. Su Xiao memasukkan kartu lotre ke dalam mesin. Terdengar suara gemuruh. Sebuah bola bercahaya menggelinding keluar dari mesin. Cahaya di permukaan bola semakin kuat. Dengan kilatan terakhir cahaya yang kuat, bola itu terbelah. Di dalamnya terdapat sebuah pistol dan selembar kertas. Bersamaan dengan itu, suara sistem berdering. Ding, selamat kepada tuan rumah, semoga beruntung, telur kuning ganda. Pistol lelehan panas adalah produk berteknologi tinggi dari dunia ketiga. Pelurunya tidak perlu diganti. Bentuknya seperti pistol kecil. Kekuatannya tak bisa diremehkan. Pistol ini dapat menembakkan peluru lelehan panas dan mengikis semua benda yang bersentuhan dengannya. Pil Zuyan, sesuai namanya, dapat membuat orang awet muda, meremajakan, dan memperpanjang umur. Mengonsumsinya bersama pil Yulu memberikan efek yang luar biasa. Khasiat, metode pemurnian, dan langkah-langkah pencegahan Zuyan dan, semuanya terbayang di benak Su Xiao. Su Xiao memahami khasiat Zuyan dan dengan sangat cepat, dan tak kuasa menahan diri untuk berseru. Ini sungguh hal yang baik. Sebuah pistol, artefak pembunuh dan pencuri, serta ramuan ajaib diperkirakan akan membuat wanita di seluruh dunia tergila-gila padanya. Jika pil Zuyan dimurnikan, harganya pasti akan tinggi. Su Xiao memikirkan hal-hal indah itu, dan air liurnya mulai menetes. Tiba-tiba, Su Xiao teringat sesuatu. Melihat cincin sederhana namun megah di tangan kanannya, ia bertanya, apa ini? Tuan rumah, ini adalah perwujudan sistem. Sekarang cincin ini adalah pembawa sistem, dan cincin ini dapat digunakan sebagai paket ruang, dengan ruang seluas 100 meter persegi, yang dapat dibuka dengan kekuatan mental. Bukankah itu seperti cincin ruang dalam novel? Ding ingatkan tuan rumah untuk tidak memperlakukan sistem ini sebagai cincin ruang kelas bawah, karena kekuatan tuan rumah terlalu rendah. Dengan peningkatan kekuatan tuan rumah, lebih banyak fungsi yang dapat dibuka, jadi tuan rumah harus bekerja keras. Su Xiao yang merasa jijik tidak mendengarkan ironi sistem. Ia memainkan cincin sistem, memasukkan dan mengeluarkan pistol pelebur panas, dan bersenang-senang.
Setelah terbiasa dengan cincin itu, Su Xiao menatap langit-langit dengan saksama. Su Xiao telah linglung selama 10 menit dan menepuk meja. Sistem, aku akan menggunakan kompor induksi untuk alkimia. Bagaimana menurutmu? Ding ingatkan tuan rumah bodoh itu bahwa pengoperasian yang tidak tepat selama alkimia dapat menyebabkan ledakan tungku, jadi harap berhati-hati. Sue menarik napas dalam-dalam sambil tersenyum. Aku sudah memutuskan. Setelah itu, ia mengeluarkan kompor induksi dan sebuah panci dari dapur, lalu meletakkan ramuan-ramuan di atas meja. Su Xiao memutuskan untuk meracik pil pencuci empulur terlebih dahulu. Semuanya sudah siap. Saat air mendidih, Su Xiao mengikuti resep dan pertama-tama memasukkan kuksueteng, juelozi, gouxuezi, dan sebagainya, lalu menyalakan kompor induksi hingga penuh. Saat panci berubah menjadi merah darah, masukkan ginseng, kunyit, dan ramuan umum lainnya, kecilkan api. Saat air di dalam panci berubah menjadi merah jingga, masukkan kembali ramuan terakhir, lalu tutup panci, tunggu hingga pil berubah menjadi merah. Saat air terakhir hampir habis, sesuatu terjadi di dalam panci. Su Xiao melirik sekilas dan merasa ada yang tidak beres. Ia takut kompor induksinya akan meledak. Melihat masih ada sedikit air tersisa di meja, Su Xiao menuangkan semua air ke dalam panci. Setelah mengepulkan asap, Su Xiao melihat tumpukan benda lembek di dalam panci dan merasa kecewa. Sayangnya, metode kompor induksi benar-benar tidak berhasil. Tuan rumah, gunakan sendok untuk mengambil sedikit, ya, secukupnya, pas, uleni hingga menjadi pil. Su Xiao mendengarkan kata-kata sistem, mengeluarkan benda lembek itu sedikit, lalu menggosokkannya ke permukaan obat dan... Ding, selamat kepada tuan rumah. Diperkirakan akan ada 5 pil pencuci empulur mentah. Mereka akan dianugerahi gelar alkemis primer. Mereka akan memperoleh keterampilan dan alkimia primer. Mereka dapat membedakan beberapa bahan obat dan beberapa pil primer. Tuan rumah perlu memperhatikan bahwa setiap pil dapat ditukar dengan 30 poin pengetahuan, tetapi disarankan untuk meminumnya terlebih dahulu. Su Xiao menatap cairan lembek di dasar panci, tetapi ia tak menyangka akan berhasil. Ia benar-benar menyempurnakan pil itu. Su Xiao mengeluarkan sisa pil di dasar panci, ditambah 5 pil. Melihat pil-pil di atas meja, ia masih tak percaya. Mencium aroma pil-pil itu, Su Xiao tak kuasa menahan rasa lapar. Ia mengambil satu pil dan hendak menelannya. Ding, ingatkan tuan rumah untuk membuka pakaian dan meminumnya di kamar mandi. Su Xiao tertawa terbahak-bahak. Minum obat dan masih bisa memiliki sifat rewel seperti ini. Sungguh cara makan yang luar biasa, tetapi Su Xiao memilih untuk mempercayai sistemnya. Melepas pakaiannya dan pergi ke kamar mandi untuk menelan pil. Hancurkan, hancurkan. Seperti api. Kemudian ia mulai merasa seperti ditusuk oleh puluhan ribu jarum. Su Xiao kehilangan kekuatannya dan terduduk kesakitan di tanah. Rasa sakitnya semakin kuat, dan Su Xiao pun pingsan. Di saat-saat terakhirnya, Su Xiao bergumam dalam hati, sistem anjing ini, benar-benar mengadu domba aku. Ketika Su Xiao bangun, waktu sudah menunjukkan pukul 7 keesokan harinya. Ketika ia terbangun, ia mendapati dirinya terbaring di tanah. Tanah itu penuh dengan zat lengket berwarna hitam dan coklat, yang sungguh menjijikkan. Tepat ketika Su Xiao ingin mandi, ia tiba-tiba merasakan sakit perut yang tak tertahankan. Ia sedang duduk di toilet dan merasa nyaman ketika suara sistem yang murahan terdengar. Nah, kau mendengarkanku, kan? Sialan, sistem, pamanmu. Kenapa kau tidak memberitahuku kalau akan seperti ini setelah makan si Suidan? Kenapa sistem ini ingin memberitahumu, membiarkanmu menderita sedikit, sekarang kau tahu betapa hebatnya sistem ini. Su Xiao meremehkan sistem yang tidak bermoral itu dan mandi. Su Xiao merasa tubuhnya lebih kuat, kulitnya bagus, dan otot-ototnya terlihat. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.